Oke, sudah. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ada kejahatan, adanya tindak pidana gitu ya. Apa yang harus kita lakukan terhadap tindak pidana tersebut? Ya. Apakah kita seperti kasus-kasus yang viral kemarin-kemarin, kita ambil langkah sendiri gitu ya? Ataukah kita akan melakukan proses hukum terhadap pelaku ataupun peristiwa terjadinya suatu kejahatan. Nah, kalau kita melakukan proses hukum, ya, nah tindakan kita tuh tujuannya sebenarnya mau ngapain sebenarnya? Apakah supaya si pelakunya ditangkap ataukah barang yang kerugian kita bisa dikembalikan? Nah, mungkin pencurian atau mungkin penipuan, penggelapan. Nah, apa tujuan akhirnya sebenarnya dari hukum pidana? Nah, hukum pidana kalau kita lihat sebenarnya bukan untuk dalam rangka mengembalikan kerugian, ya. Nah, prinsipnya adalah bukan dalam rangka untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Loh, terus gimana dong, Pak? Bagaimana dengan kita yang mengalami kerugian, misalkan ditipu arisan online, ditipu kayak kasus first travel, skema ponzi dan segala macam. Itu bagaimana? Nah, itu sebenarnya mekanismenya adalah binomo gitu ya, Pak ya? Ya, binomo. Nah, mekanismenya adalah sebenarnya bukan di pidana, ya, tapi kepada perdata, ya. Karena perdata itu kan dasarnya ada onreh matihdat, ya. Jadi 1365 BW membenarkan itu atau memungkinkan kita untuk menuntut ganti kerugian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi. Nah, tapi kalau pidana kita hanya lebih ke arah memberikan sanksi badan lah ibaratnya gitu, ya. Nah, jadi kalau mengharapkan untuk kembali agak sulit gitu ya. Meskipun ada beberapa trik di dalam praktek yang sebenarnya bisa menggunakan pidana untuk menekan. Menekan artinya perdatanya jalan, pidananya dijalankan juga. Nah, ini biasanya dari advokat berstrategi ya. Strategi yang legal ya, bukan ilegal, tapi legal. Nah, dalam rangka tindak pidana ini kan untuk menghukum. Nah, kita ini kan jelas bahwa hukum pidana itu mencari kebenaran material. Ya, yang kita mau capai adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, katakanlah ada suatu pembunuhan. Nah, suatu pembunuhan ini kebenaran yang kita mau cari tahu bagaimana. Kenapa seorang ibu tega menggorok anaknya yang sedang tidur? Ya, yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Ya, kemudian kenapa dia melakukan hal tersebut? Tega ya, gitu ya. Nah, di sini pidana atau hukum acara pidana bertujuan untuk mencari tahu kebenaran material itu. Ya, dia akan digali informasinya, dia akan penyidikan. Kalau itu udah jelas ada tindak pidana. Nah, tinggal bagaimana mencari kebenaran yang utuh, yang lengkap, gitu ya. Nah, kebenaran yang utuh itu seperti apa? Nah, jadi bagaimana kayak kita ambil contoh kasus pembunuhan anak yang, bukan pembunuhan, penganiayaan anak yang digorok lehernya itu ya. Ada 2 orang, satu selamat, ya. Tetapi informasi terakhir yang korban yang digorok itu selamat semua karena sempat dibawa ke rumah sakit. Ya, tapi saya tidak mengikuti perkembangannya. Nah, tetapi konteks di sini adalah gimana kita bisa tahu itu semua, ya? Atau bagaimana kita bisa tahu apa sih niatnya si binomo itu, ya? Bagaimana cara kerjanya, modusnya, sehingga duit kita yang seolah-olah dijanjikan akan membutuhkan untuk sekian persen dalam waktu singkat, ya? Nah, itu juga kita mau cari tahu bagaimana modusnya dan segala macam. Ya, nah ini kan di dalam hukum acara pidana ini ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Nah di sini kita coba menggali dalam rangka mencari kebenaran material tersebut terhadap suatu tindak pidana. Nah ini gambarnya Bapak Ibu ya, mungkin agak buram ya. Saya ngambil dari punya Polres Bogor nih. Ya, mekanisme pengenaan perkara ya. Jadi suatu perkara pidana itu dimulai dari sejak adanya semenjak adanya laporan kepolisian, ya, laporan kepolisian atau pengaduan, ya, nanti kalau memang dia terbukti memang ini ada dugaan ini adalah tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. SPDP ini dikirim ke jaksa penuntut umum, ya. Nah pengiriman ini SPDP terus kemudian dilakukanlah namanya penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan dulu baru penyidikan. Tapi setelah SPDP maka sudah masuk ke tahap penyidikan, tinggal mencari bukti lalu tersangka, ya, dalam rangka membuat terang perkaranya.
Ya, nah ini prosedurnya kurang lebih ya. Nanti kalau sudah lengkap ada bolak-balik berkas dari penuntut, dari penyidik kepada penuntut, penuntut kepada penyidik dan seterusnya. Kalau lengkap maka ada namanya pelimpahan perkara, ya, pelimpahan berkas perkara tahap 1, tahap 2. Ya, nanti jaksa kalau membuat dakwaan sudah beres semua, maka prosesnya adalah ke pengadilan, pelimpahan kepada pengadilan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi maksud saya ya, ini semua adalah dalam rangka mencari kebenaran material. Tapi sebelum sampai ke titik ini, ya itu dimulai dari tahap awal, ya. Nah, tahap awalnya ini, Bapak Ibu, dimulai dari sini sebenarnya, ya, dimulai dari sini. Nah, kita coba lihat di berikutnya. Nah, ini gambaran utuhnya ya nantinya. Nanti ada lagi di pengadilan bagaimana. Nah, kita mulai dari tahap penyelidikan. Nah, penyelidikan menurut KUHP itu adalah serangkaian tindakan. Artinya tindakannya lebih dari satu. Ya, ini bagian dari rangkaian tindakan. Dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa, ya, yang didugaan ya, sebagai tindak pidana. Guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan yang diatur menurut KUHP ini. Nah, penyelidikan dan penyidikan berbeda. Nanti kita lihat di mana bedanya. Kalau penyelidikan ini ada suatu peristiwa dilaporkan atau diadukan, maka penyelidik akan memeriksa ya, apakah peristiwa ini suatu tindak pidana atau bukan. Pak, ada datang, saya mau lapor Pak, kenapa? Ini orang minjem duit nggak bayar-bayar gitu ya. Berapa? Sekian. Oke, kapan sekian? Ada bukti penyerahan uangnya? Ada nih sekian. Wah, ini mah perdata. Nah, ini di dalam rangka proses penyelidikan. Nanti sampai tahap kesimpulan, gelar perkara, wah ini ternyata bukan pidana, tapi perdata. Gitu ya. Nah, tetapi sekarang kasus pinjam-minjam uang, beti-beti di beda-beda tipis antara pidana perdata. Ya, tinggal pintar-pintar penyidik menemukan alat buktinya, ya dan kalau memenuhi syarat bisa menjadi pidana. Ya. Nah, kemudian jadi penyelidikan ini tentu ada pejabatnya, ada petugasnya. Petugasnya disebut dengan penyelidik. Nah, penyelidik ini adalah pejabat Polri, harus pejabat Polri, ya, yang punya kewenangan dalam yang diberikan undang-undang ini. Undang-undang ini saya pakai KUHP ya, Bapak Ibu. Nah, KUHP ini mengatur bahwa penyelidik ini harus pejabat Polri, nggak boleh orang pribadi, tidak boleh detektif swasta, tidak dikenal ya. Jadi hanya investigatornya adalah dari Polri. Nah kemudian, ya, coba dilihat. Oh suara bocor ya. Oke baik, saya lanjut ya. Baik, penyelidik ini diatur juga di undang-undang khusus seperti Tipikor ada, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, ya tindak pidana kelautan dan perikanan ada TNI AL, ya ada PNS Perikanan, ya lalu di imigrasi ada PNS Imigrasi, di lingkungan ada Bapedal, ada money laundering dan seterusnya. Jadi ada juga di bidang-bidang tertentu, ya artinya semua aspek penyelidik ini ada, ya. Tetapi nanti kita lihat lagi nanti bandingkan dengan penyidik, ya. Nah kewenangan penyelidik ini sebenarnya banyak tapi terbatas. Terbatas gimana? Nah, di KUHP diatur bahwa tugas dan kewenangannya menurut kewajibannya dia menerima laporan atau pengaduan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan datang ke Polsek, Polres, itu pasti tugasnya adalah penyelidik namanya, ya. Dia menerima laporan dan pengaduan. Dia wajib menerima laporan. Kalau dia mencari keterangan dan barang bukti, pasti. Emangnya kalau pertama yang disetujui itu pasti dibahas. Ya, dia mencari keterangan dan alat bukti. Ya. Nah, dalam rangka mencari keterangan ini misalkan dia mencari informasi misalkan kapan kejadiannya, siapa saksinya, ya barang buktinya apa, ya. Nah ini biasanya ya ini tugas dari penyelidik. Atau misalkan ketika di dalam tempat TKP dia mencurigai seseorang, dia bisa perintahkan orang itu berhenti, dia memeriksa identitas orang-orang yang ada di sekitar situ, ya tanda pengenalannya dan seterusnya, meminta keterangan secara lisan, ya. Tetapi dia juga punya kewenangan lain yang harus berdasarkan perintah penyidik. Ya. Misalkan melakukan upaya paksa. Nah, upaya paksa itu nanti akan saya jelaskan di berikutnya.
Ya, lalu dia melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat, mengambil sidik jari, memotret dan seterusnya. Tapi ini harus pada atas perintah penyidik. Dia nggak boleh bertindak sendiri. Karena penyelidik ini adalah setiap anggota Polri, ya, dia otomatis menjadi penyelidik. Ya, ada aturan internal dari Polri bahwa semua anggota Polri adalah penyelidik. Nah, untuk menjadi penyidik beda lagi, ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian penyidikan. Nah, kalau tadi nih, Bapak Ibu, penyelidikan itu kan ada suatu peristiwa, kemudian dilakukan pemeriksaan. Apakah peristiwa ini tindak pidana atau bukan? Nah, ini penyelidikan itu, ya. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa itu tindak pidana, ditingkatkanlah tahapannya. Namanya penyidikan. Nah, penyidikan ini ya, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara diatur undang-undang ini untuk mencari dan serta mengumpulkan bukti. Yang dengan bukti itu ya membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Ya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu perbedaannya penyelidik nih. Semua peristiwa bisa dilaporkan, bisa diadukan oleh kepolisian, dilaporkan kepada kepolisian. Tetapi akan dilakukan penyelidikan dulu. Tidak serta-merta langsung penyidik. Kecuali sudah terang benderang, misalkan kayak kasus kemarin, ada seorang ibu yang menggorok anaknya lagi tidur, nah itu udah pasti pidana itu. Ya. Nah, kalau misalkan kasus-kasus perdata yang mau dipidanakan, kasus penipuan atau penggelapan, ya, nah ini akan dilakukan penyelidikan dulu. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah pasti penyidik, ya sudah pasti dia pidana, maka dilakukan penyidikan. Tinggal tindak lanjutnya adalah selanjutnya untuk tahap berikutnya mencari alat bukti. Mencari saksi lebih mendetail. Siapa pelakunya diduga. Gitu ya. Dan juga peristiwa sebenarnya seperti apa. Dan ini dalam rangka mencari kebenaran material. Jadi dalam rangka mencapai penyidikan ini ada beberapa tindakan tertentu. Ya. Antara lain adalah tindakan paksa. Ya, tindakan upaya paksa. Upaya paksa ini dilakukan oleh penyidik. Nah, penyidik sendiri di KUHP didefinisikan sebagai pejabat Polri lagi. Tapi ada tambahannya, atau pejabat pegawai negeri sipil, PPNS namanya, yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ya, artinya penyidik ini tidak cuma Polri, ya, ada PPNS. Nah, penyidik ini, ya, di undang-undang khusus juga sama, ya, dia di semua bidang bisa, ya. Nah, apalagi misalkan tindak pidana perpajakan, ya tentu yang mengerti tentunya orang-orang pajak gitu ya. Cuma ya dengan predikat, dengan kualifikasi dia sebagai penyidik, ada pelatihannya, ada sertifikasinya gitu ya. Karena Polri sendiri nggak semua polisi bisa menjadi penyidik, ada sekolahnya lagi, ya ada syarat tertentunya. Kalau tidak salah di aturan terakhir menjadi penyidik itu harus sarjana hukum, kalau tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Nah, tadi ada upaya paksa dalam rangka melakukan penyidikan. Nah, ini kewenangannya adalah dari penyidik, dia bisa melakukan upaya paksa. Nah, ini upaya paksanya. Bisa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Nah, ini jelas. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya tentang hal-hal ini ya, upaya paksanya di materi berikutnya. Nah, lalu dia juga bisa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, baik terhadap saksi-saksi, ahli, ataupun juga tersangka. Ya, biasanya seorang yang diperiksa menjadi saksi, ya belum tentu menjadi tersangka. Tapi seorang tersangka sudah pasti dia pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, kecuali tertangkap tangan. Ya, Bapak Ibu, tertangkap tangan beda lagi kasusnya. Nah, kemudian dia melakukan pemberkasan perkara dan melakukan tindakan-tindakan lainnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lebih lanjut masuk ke penyidikan, saya akan bahas dulu mengenai laporan dan pengaduan. Boleh Tadi tanya, Bapak, Pak? ya. Oh iya, Mengenai Pak Supardio, silakan cari. Ya, silakan Pak. mengenai penyidik, Pak. Ya. Apakah boleh penyidik ketika dalam rangka penyelidikan
mereka untuk menetapkan apakah itu tersangka atau bukan, atau apakah itu ranah perdata atau pidana, mereka memakai kata mereka itu saksi ahli, Pak. Apakah itu benar, Pak, saksi ahli? Apa keterangan ahli atau gimana, Pak? Menurut Bapak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Supardius. Jadi Pak Supardius, Kasusnya 378 atau 372, Pak. Gitu, Pak. oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di KUHP tidak pernah diatur terminologi saksi ahli. Karena definisi saksi adalah yang melihat langsung. Sedangkan ahli kan tidak melihat, tidak merasakan. Tapi dia memberikan pendapat terkait keahliannya atas fakta yang terjadi. Nah, jadi dia menilai fakta sebenarnya. Makanya tidak tepat kalau disebut saksi ahli. Makanya KUHP mengaturnya adalah keterangan ahli. Itu di 184 KUHP jelas, gitu ya. Jadi tidak disebut saksi ahli, tapi keterangan ahli. Saksi ya saksi aja, keterangan saksi. Nah, itu Pak Supardius ya. Jadi kalau ada orang yang pakai istilah saksi ahli, keliru gitu ya, Pak Supardius ya. Siap, Oke. makasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bu Liana. Sore Pak, Pak mau Sore. tanya. Dari lidik menjadi sidik, sudah sepatutnya kan seorang saksi itu sebelum dia naik jadi ke penyidikan, dia harusnya sudah dipanggil pihak-pihak yang penting. Mungkin nggak satu perkara dari lidik tiba-tiba surat panggilan sudah sidik? Itu satu. Yang kedua pertanyaannya, seberapa besar peranan dari gelar perkara, biasa kan kumpulin propam lah dan lain-lain untuk menaikkan tingkat dari lidik ke sidik atau sidiknya mau naik jadi naik ke kejaksaan dan lain-lainnya. Itu seberapa peranannya atau semuanya kuncinya tinggal di kasat? Oke. Itu sih Pak. Thank you. Ya, pertanyaan Bu Liana ini berdasarkan pengalaman sepertinya. Ya, Bu. Karena banyak Soalnya urusan legal, urusan detail kantor banget. banyak banget. Baik, Bu. Jadi Bu Liana dan Bapak Ibu lainnya, jadi kalau yang pertama tadi saya lupa yang pertama tadi apa, Bu? Dari lidik ke sidik itu tidak pernah kita dipanggil dalam proses penyelidikan, tahu-tahu dapat surat kintanya sudah penyidikan. Itu terjadi benar. Bagaimana sebenarnya secara dilihat, kan kadang banyak hal-hal yang menyimpang, tapi sebenarnya di mata hukum itu diperbolehkan atau tidak sih tiba-tiba loh kok dapat surat cinta sudah sidik? Oke, baik Bu. Jadi begini Bapak Ibu, jadi memang tadi yang kita sampaikan bahwa penyelidikan itu kan jelas. Jadi tujuannya adalah mencari tahu ini pidana atau bukan sebenarnya. Memenuhi unsur tindak pidana atau bukan. Ya, ataukah ini murni perdata. Ya, kasus-kasus ini biasanya kayak kasus pencemaran nama baik. Ya, apakah ini betul adalah pidana atau bukan? Memenuhi unsur tidak? Pencemaran di muka umum atau tidak? Karena pencemaran di muka umum itu harus jelas. Ya, misalkan kita nih marah-marahin makin orang di dalam kamar sendiri yang denger kita doang, nah itu nggak masuk kategori pencemaran di muka umum. Nah, ini harus jelas definisinya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu masih di dalam kuliah hukum pidana, unsur itu kan dibedah, ya. Unsur tindakannya seperti apa? Nah maksud saya tentu itu perlu yang disebut dengan gelar perkara, Bu. Ya. Jadi pasti ada gelar perkara dulu. Kenapa? Ini biasa tim penyidik akan mendiskusikan dengan pimpinannya. Apakah sudah memenuhi unsur atau tidak? Buktinya cukup nggak? Gitu ya. Nah, tapi kalau dari penyelidikan ke penyidikan itu memang kewenangan dari penyelidik untuk menentukannya. Ya, jadi murni. Nah, yang sering terjadi adalah justru yang seperti permasalahan ketika kok belum pernah diperiksa sebagai saksi maupun penyelidikan maupun penyidikan, tapi kok tiba-tiba jadi tersangka. Nah, kasus-kasus ini terjadi pernah dialami oleh siapa dulu yang bekas menteri dari Jawa Pos itu dulu? Dahlan Iskan. Dahlan Iskan. Nah, beliau juga sempat melakukan pra peradilan soal itu kan. Kalau tidak salah menang kalau salah ya. Karena belum pernah diperiksa kok tiba-tiba jadi saksi, belum pernah jadi saksi kok tiba-tiba jadi tersangka dan seterusnya. Nah, prosedurnya demikian Bu. Jadi artinya dimungkinkan saja kalau tiba-tiba berubah dari penyelidikan tiba-tiba udah naik dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan. Dimungkinkan saja Bu. Berarti kan sudah ada perkara sebelumnya oleh tim yang bersangkutan. Begitu Bu. Nah,
Jadi gelar perkara itu penting, Bu, biasanya di internal untuk memastikan, sebenarnya mengkonfirmasi sih Bapak Ibu, mengkonfirmasi apakah alat bukti unsur sudah terpenuhi semuanya. Begitu Bapak Ibu ya. Begitu Bu Liana ya, kira-kira bisa mendapat gambaran ya. Ya, makasih Pak. Baik, sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu kembali. Oke, saya akan lanjutkan kepada yang tadi, laporan dan pengaduan. Nah, Bapak Ibu, ada suatu tindak pidana itu dimulai dari proses ini. Ya. Nah, KUHP mengatur bahwa laporan itu ada suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena haknya atau karena kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang. Mengenai apa? Mengenai tentang sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Ya. Nah, ini laporan. Jadi siapa saja boleh melaporkan. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, ini dibatasi ya, bukan semua orang, tapi berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana aduan. Ya, nah jadi memang ada beberapa perbedaan antara pengaduan dengan laporan. Nah, kita lihat di 103 KUHP diatur bahwa laporan atau pengaduan itu harus diajukan tertulis, ditandatangani oleh pengadu atau pelapor, ya. Jadi tertulis. Nah, kalaupun diadukan secara lisan disampaikan, tentu akan dibuatkan dicatat oleh penyidik, ya. Kemudian atau penyelidik, kemudian dia melakukan tanda tangan, di-print ditanda tangan oleh si pelapor atau si pengadu. Nah, ini juga sama kalau misalkan dalam hal tidak bisa baca tulis, ya, maka akan disebutkan juga bahwa laporannya dicatatkan. Nah, kemudian ini adalah yang berhak melapor adalah setiap orang ya yang mengalami, melihat, menyaksikan dan bahkan yang menjadi korban peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dia punya hak untuk melaporkan atau mengadukan, ya. Nah, kemudian setiap orang yang tahu tentang adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyelidik. Ya, jadi ini ada yang bersifat hak, ada yang bersifat wajib. Ya, nah kemudian, ini ada yang bersifat wajib nih, Bapak Ibu. Nah, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, ia mengetahui terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib melaporkan hal tersebut kepada penyelidik dan penyidik. Artinya semua PNS, siapapun juga, bidang apapun juga, dia wajib melaporkan. Ya, nah ini kewajiban khususnya buat para pegawai negeri, karena dianggap kan para pegawai negeri itu kan abdi rakyat. Jadi dia ketika ada peristiwa begitu dia harus melindungi rakyat dengan cara ikut melaporkan aktif, ya. Dan laporan itu, nah ini tadi ya tertulis ya dan ditandatangani. Nah kemudian ini sama tadi ya. Ada, ini yang penting Bapak Ibu, harus ada tanda terima laporan Bapak Ibu, ya. Ketika orang mau memberikan laporan harus ada tanda terimanya, ini penting. Ya, kenapa? Itu sebagai sarana kontrol kita bahwa ini kita sudah laporan loh, ini nomor laporannya sekian sekian tanggal sekian. Ya, penerima laporannya siapa waktu itu petugasnya. Ini jelas. Halo, nah. Ya, silakan Pak. Saya Ian Segian. Kalau misalnya ya, pegawai negeri tidak melakukan laporan itu ada sanksinya enggak? Sebenarnya Pak ini dia Pak. Sebenarnya diatur ada sanksinya sih Pak. Tetapi dalam praktek Pak, saya bicara realistis saja Pak. Di dalam praktek itu ya hampir tidak berjalan Pak, gitu ya. Dan hampir tidak pernah diperiksa. Wah, kok ini seorang PNS lihat tapi kok nggak dilaporin? Nah, ini kayak gini-gini Pak. Ini hampir tidak pernah pengalaman saya ya belum pernah sih Pak Ian ada yang diberikan sanksi, gitu ya. Nah, jadi artinya ya kalaupun ada dia biasa sanksi administratif dari atasannya sifatnya. Bukan sanksi pidana sepengetahuan saya. Begitu Pak Ian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya Pak. Nah jadi Bapak Ibu, yang penting adalah harus ada surat tanda terima laporan atau surat tanda terima pengaduan. Ya. Nah ini adalah hak dari pelapor atau pengadu. Ya. Nah Bapak Ibu terkait dengan laporan dan pengaduan ada dalam hukum pidana dikenal delik biasa dan delik aduan. Contoh kayak pasal 284 ya, perzinahan ya. Nah, ini adalah bagian dari delik aduan. Dari 284 KUHP itu dijelaskan bahwa peristiwa ini
tindak pidana ini akan diproses apabila adanya aduan dari korban. Korban ini siapa? Karena itu tentang perzinahan, berarti salah seorang dari suami atau istri yang dari pelaku, ya. Karena ini kan sebenarnya fungsinya adalah melindungi ikatan perkawinan. Ya, jadi otomatis yang jadi pelapor adalah yang jadi pengadu adalah suami atau istri ya dari si pelaku, ya. Nah, ini ada juga banyak kasus yang kemudian mengharapkan istri atau suaminya tidak diproses, tetapi yang diproses adalah si pelakornya, gitu ya. Ada juga tuh kasus kayak gitu. Tapi kan dalam hukum pidana dua-duanya diproses, gitu ya. Kecuali nanti di splitsing perkaranya. Nah, itu lain cerita. Nah, jadi ini contoh ya, delik biasa dan delik aduan. Nah, karena ini dalam delik aduan, ya silakan Pak Diam, Pak Andrew. Silakan Pak. Pak, mau bertanya Pak tentang yang delik aduan tadi Pak. Ya. Dalam sebuah pengaduan dari masyarakat, apakah polisi kan harus wajib untuk menindaklanjutinya Pak? Tapi bagaimana pendapat Bapak Pak jika ada terjadi penyerobotan lahan, itu sering itu kita malah disuruh melapor dulu ke kepala desanya Pak? Ya, oke. Untuk meminta membongkar untuk bantuan dari dan rambilnya. Bukankah itu begitu kita lapor bukannya polisi harus membongkarnya Pak? Apakah itu beda wewenang Pak? Begini Pak, mungkin kalau yang saya tangkap nih Pak, dari pihak kepolisiannya mungkin merasa kalau penyerobotan tanah masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu Pak, diupayakan itu dulu Pak. Kalau saya sih lihatnya ke situ Pak, karena kan biasanya nih bertetangga nih yang menyerobot nih Pak. Entah tanahnya lebih sekian meter, dia nembokin masuk ke tanah kita, apalagi kalau tanah kita misalkan tanah kosong gitu ya. Nah, ini lebih ke arah situ kalau saya lihat sih Pak. Artinya apa? Kalau misalkan upaya kekeluargaan dengan aparat setempat, misalkan dengan kepala desa atau RT/RW nggak bisa selesai, nggak mufakat, maka proses pidana tetap berhak dilaporkan Pak. Penyerobotan tanah itu dengan bukti-bukti yang ada. Begitu Pak. Oke, berarti perdatanya juga jalan juga kah apa untuk membuktikan sertifikatnya double yang mana yang palsu mana yang asli? Apakah bisa barengan apa gimana Pak? Dalam pengalaman saya bisa barengan Pak. Bisa dua-duanya. Cuma biasanya dikedepankan pidananya dulu Pak. Karena di pidana lah yang menguji apakah suatu akte otentik berupa sertifikat tanah itu asli atau tidak. Nah, lewat pidana Pak pembuktiannya. Nanti dari pidana kalau terbukti, nah bisa gugat ganti ruginya Pak. Dengan putusan pidana biasanya kalau ada tersangka dan terpidananya dan berkekuatan tetap, maka bisa digugat minta ganti rugi Pak. Berupa misalkan dihapus atau dibatalkan sertifikat. Macam-macam sih Pak. Kalau soal tanah, nanti bisa masuk ke tata usaha negara, bisa masuk ke perdata, bisa masuk ke pidana. Tergantung mau kemana arahnya. Begitu Pak. Jadi tidak ada peraturan yang baku Pak, jadi lebih ke diarahkan ke musyawarah mufakat dulu Pak ya? Ya, sebenarnya begitu Pak. Kekeluargaan dulu mungkin dipikirnya Pak. Gitu sih Pak. Oke Pak, makasih Pak. Oke, Pak, mau melanjutkan pertanyaan Bang Andrew Pak? Ya, silakan Bu. Albertin Pak. Ya Bu, silakan. Saya juga mau merecall aja Pak. Jadi kalau ada kasus kemudian kasus perdata, tapi kemudian ada kasus pidananya, mohon saya dikoreksi Pak, pidananya dulu yang diproses ya Pak ya? Tergantung laporan sih Bu. Artinya kalau kita gugat perdata, terus kalau kita lihat, wah ini nggak kooperatif nih di perdata, kita laporin pidana juga. Nah itu kan bisa juga Bu. Artinya bisa perdatanya dulu jalan. Gitu Bu. Cuma kalau ada kasus kayak yang Pak Andrew bilang, misalkan membuktikan keaslian segala macam, biasanya kalau begini Bu, karena ini agak susah ya, karena perdata itu, kasus perdata itu nggak bisa diskors, dipending selama berapa tahun sampai nunggu kasus pidananya putus. Nah itu nggak mungkin. Ya. Nah biasanya makanya kalau kasus kayak gini bisa diajukan pidananya dulu Bu. Kenapa? Kalau dia terbukti misalkan ini adalah tindak pidana, maka dengan dasar itu bisa dituntut menjadi perkara perdatanya untuk ganti rugi. Biasanya begitu Bu. Ya, tapi tergantung sikon lah Bu, tergantung kasusnya, apakah para pihak mau perdata dulu atau pidana dulu atau berbarengan, begitu Bu. Oke Pak, jadi Pak karena perdata ada jangka waktunya, misalnya Pak sebagai lawyernya karena perdata ada jangka waktu memang lebih bagus mungkin perdatanya. Tapi kalau misalnya tadi yang Bapak bilang melihat sikonnya, kalau kemungkinan bisa kalah di perdata, kita majukan pidana gitu Pak ya? Iya, makanya itu namanya berstrategi Bu. Kita lihat kondisi kasusnya juga Bu. Dan alat buktinya kuat apa enggak gitu Bu. Oke,
Siap. Terima kasih, Pak. Ya, Bu, sama-sama. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau bicara delik aduan, oke, Bu Liana mau bertanya, silakan, Bu. Pak, boleh Ya. tanya ya. Tadi kan kalau bicara pidana dan perdata, pidananya itu didahulukan. Tapi misalkan satu orang, dia punya melakukan perbuatannya, ada 2 perbuatan. Satu sudah diproses pidana dan sudah inkrah, dan dia sudah dilapas. Mau diproses pidana berikutnya. Apakah bisa satu orang di dalam sebagai warga binaan, dia diproses lagi? Apakah banyak yang seperti case pada hari dia bebas, hari itu juga baru proses atau baru putus? Kalau Ya. pidana dan pidana. Kan ada Oke. yang tragis keluar dari lapas hari itu langsung ditarik lagi untuk case berikutnya. Apa berarti prosesnya sebelumnya atau kapan prosesnya kalau satu orang melakukan 2 perbuatan? Nah, itu biasanya, Bu, jadi dalam hukum pidana itu kan ada namanya gabungan tindak pidana, Bu. Nah, artinya ketika satu orang melakukan beberapa tindak pidana, ya, tergantung jaksanya, Bu. Kalau misalkan hasil penyidikan ini bisa digabungkan, ya, maka itu bisa saja digabungkan proses perkaranya. Tetapi kadang-kadang kan dia melakukan tindak pidana pencurian di Bandung, nanti dia nipu orang di Bogor. Dia Yang laporin beda, Pak. Nah, yang laporin beda. Nah, agak susah untuk digabungkan. Nah, meskipun sebenarnya dimungkinkan, tetapi prakteknya kita nggak tahu siapa aja udah ngelaporin dia gitu kan. Nah, biasanya memang Bu kasusnya kalau dia udah dilaporkan, ternyata begitu dia sudah berproses, katakanlah penyidikannya sudah penuntutan, tiba-tiba ada laporan masuk lagi perkara yang lain terhadap si tersangka, gitu kan. Dan bisa jadi memang, ya, ketika ada pemeriksaan bisa jadi nanti selama masa tahanan di pemeriksaan pengadilan dipinjam tahanannya untuk diperiksa oleh penyidik dalam perkara yang berbeda. Sehingga nanti kalau proses proses perkara pidananya bisa jadi akan di hold atau ditahan gitu ya, menunggu ini vonis dulu. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tergantung bagaimana penyidik melihat situasinya. Kalau penyidiknya tahu, kalau penyidiknya satu di Bogor, satu di katakanlah di Bali, belum tentu dia tahu bahwa ini ada perkaranya si yang bersangkutan. Nah, ini Bu. Nah, ini kan kita nggak tahu. Maka jangan heran kalau tiba-tiba dia baru keluar penjara, selesai menjalani masa pidana, diciduk lagi perkara yang berbeda, ya, ditangkap lagi, ya, begitu Bu. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Tubur, silakan Pak Tubur. Selamat siang Pak, selamat sore Pak. Selamat siang. Maaf, ya, baru nyampe rumah nih Pak. Tapi tadi semua saya ikuti kok Pak dari tadi. Ini mata kuliah yang sangat menarik dan betul-betul saya ambil fakultas hukum memang ingin tahu KUHP dan perdata Pak. Saya fokus yang 2 itu aja Pak, karena kalau saya pelajarin semua terlalu luas hukum, di hukum internasional lah, tata negara, tapi pidana perdata itu yang saya ini kan Pak. Karena sangat banyak yang saya alami, ya, dan banyak juga yang saya lihat yang memang seperti tadi Pak, sepertinya tidak ada kepastian dalam hal hukum ini Pak. Jadi apalagi ada keyakinan hakim, persepsi orang, ya. Yang menjadi pertanyaan saya gini Pak, tadi Pak bagaimana sih caranya supaya kita bisa menang dengan keyakinan kita Pak dalam hal suatu perkara tadi Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, tadi Bapak sampaikan juga seperti contoh, mohon maaf ya, mantan dirutnya saya di Bank Rakyat Indonesia, Bapak Sofyan Basir. Dia udah ditangkap, bahkan diborgol tangannya, dimasukkan ke penjara, terus pakai kaos orange gitu Pak ya. Begitu di sidang di pengadilan, tidak terbukti dan dia bebas murni. Apa sih Pak atas sesuatu ketidakadilan ya, atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku hukum, ya perangkat hukum lah, yang mulai dari atas dia Pak, karena dia bebas gitu Pak, dia bebas. Akhirnya mungkin harusnya ada juga hukuman kepada perangkat hukum tadi Pak, atas atas kelalaian dia, ternyata tidak bersalah kok dihukum gitu Pak, walaupun
tadinya memang dengan berbagai pasal. Kira-kira bagaimana Pak dari filsafat hukumnya Pak untuk kita menuntut orang-orang hakim ataupun jaksa ataupun polisi atau penyidik tadi yang dengan senaknya memenjarakan tahu-tahu tidak bersalah gitu Pak. Makasih Pak. Oke, baik Pak Tembur. Ya ini memang juga jadi persoalan Pak. Artinya penegak hukum juga APH itu apa penegak hukum juga manusia Pak. Artinya tidak lepas gitu ya. Nggak mungkin dia perfect gitu ya. KPK pun bukanlah malaikat Pak. Udah banyak kasus kan tertangkap tangan juga penyidik dan penuntutnya KPK. Nah, artinya apa? Proses tersebut ada SOP-nya, ada hukum acaranya. Nah, hukum acara pidana ini yang mesti dilaksanakan secara ketat. Nah, ketika misalkan terjadi kayak tadi kasus Bapak sampaikan salah tangkap, ya, udah salah tangkap, salah tersangka lagi ya, nggak terbukti lagi, ya, bebas ya, vonisnya freesprach. Nah, di dalam hukum acara pidana dimungkinkan Pak untuk namanya rehabilitasi dan ganti rugi atas pengalaman atau proses pidana yang dialami secara nggak fair. Dimungkinkan Pak. Tapi harus dibuktikan dulu bahwa dia kayak tadi udah divonis bebas tuh. Nah, maka dia bisa menuntut itu. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian terhadap aparat penegak hukum, katakanlah penyidik atau penuntut yang katakanlah penyidik lah ya. Kalau penuntut kan mendapat limpahan perkara dari penyidik. Nah, penuntut ini kadang memperlakukannya sewenang-wenang gitu ya. Sok gimana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau memang diduga ada penyimpangan atau kelalaian atau kesalahan lah dalam prosedur dalam penanganan perkara, dia bisa dilaporkan Pak dari awal ya. Artinya kan semua instansi ada lembaga pengawasnya. Kepolisian ada Propam ya. Nanti ada Wasidik, pengawas dalam penyidikan ya. Di internal Polri sendiri ada. Kejaksaan juga demikian ya. Nah, hakim pun kalau ada penyimpangan tentu ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas Mahkamah Agung yang ada di Cempaka Putih situ Pak. Ya jadi memang semuanya ada Pak. Ada KY juga kalau hakim ya. Nah, artinya mekanismenya ada. Cuma kita nggak bisa personally, oh saya mau gugat Pak Hakimnya karena vonis saya begini. Ah, nggak bisa. Katakanlah dia di tingkat pengadilan tingkat pertama dia dinyatakan terbukti bersalah. Ternyata banding kasasi dia bebas gitu ya. Saya mau nuntut hakim pengadilan negeri, oh nggak bisa. Asasnya adalah hakim dilindungi oleh undang-undang. Ya. Artinya justru mekanismenya adalah kalau ada kesalahan seperti itu, nanti yang mengkoreksi adalah pengadilan yang lebih tinggi. Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Ya, jadi mekanismenya begitu Pak. Jadi artinya kalau ada salah tangkap atau salah penahanan atau akhirnya kemudian bebas, nah dia bisa menuntut rehabilitasi. Dan biasanya hakim akan masukkan di dalam amar putusan bahwa merehabilitasi terdakwa dari tuntutan pidana dan seterusnya. Jadi ada perintah itu. Nah, tadi sorry Pak, yang pertama saya lupa Pak tadi tentang apa? Saya juga apa udah sorry, yang Pak. Penting yang kedua tadi aja Pak. Oh ya udah oke. Ya, saya lupa Pak karena saya serius yang. Iya Pak, makasih. Okay. Cintanya Pak Lona. Ya Pak. Setio, ya Pak Setio. Pak. Ya silakan Pak Setio. Apakah dimungkinkan Pak seorang ini bisa dituntut sekaligus pidana dan perdata? Di dalam pidana dia sudah terkena 372 dan 378 Pak ya, penipuan dan penggelapan. Namun penipuan dan penggelapan ini kan berdampak kerugian kan Pak kepada si pelapor itu. Apakah bisa sekaligus setelah dia kena 372 dan 378 juga dikenakan perdata penggantian terhadap kerugiannya tersebut Pak Lona? Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Setio. Ini baru saja juga saya tadi diskusi terkait itu Pak. Saya lupa di pasal berapa tadi, di KUHP diatur, jadi dimungkinkan kalau memang mau menggabungkan perkara ganti kerugian dengan pidananya, dimungkinkan. Jadi adanya permohonan yang dia mengajukan adalah korban. Ya, dimungkinkan Pak. Nah, dia mengajukan bersama-sama nanti pada saat agenda pemeriksaan sidang tuntutan. Nanti tinggal hakim memutuskan berbarengan pidananya plus ganti kerugian perdatanya. Nah, itu bisa pakai mekanisme itu satu. Yang kedua adalah ya tunggu vonis pidananya dulu Pak, untuk membuktikan bahwa betul dia melakukan tindak pidana penipuan penggelapan. Nah nanti baru kita ajukan gugatan tersendiri perdata dan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si terpidana. Nah itu dimungkinkan. Jadi dua mekanismenya dua. Dan umumnya biasanya dilakukan adalah demikian Pak. Jadi tunggu vonis pidananya,
berdasarkan putusan vonis pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka si korban mengajukan gugatan perdata. Demikian Pak Setio. Jadi dimungkinkan. Barangkali begini Pak Lona, ada juga yang menganggap bahwa dengan dia sudah dihukum terbukti bersalah di pidana, itu dianggap bahwa dia telah bersalah dan itu sebagai pengganti dari kerugiannya si pelapor, Pak, atau si korban. Ya betul Pak, ada yang berpendapat begitu. Makanya saya bilang dari awal, hukum pidana itu bukanlah jaksa penuntut umum bukan bertindak atas nama korban. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bukan bertindak atas nama korban. Kenapa? Dia tidak mewakili korban. Yang diwakili adalah negara yang undang-undangnya dilanggar oleh pelaku. Nah itu. Jadi kalau misalkan kenapa pidana lebih ke arah hukuman badan, enggak, dalam tanda kutip ya, seolah-olah tidak memperdulikan kerugian perdatanya, ya karena itu. Karena konsep dari hukum acara pidana adalah demikian. Jadi dia melindungi negara sebenarnya. Ya, dalam konteks yang lebih luas melindungi warga masyarakat. Nah, jadi korbannya di sini adalah negara. Makanya penuntut umum jaksa mewakili itu. Nah, kalau misalkan ada yang kerugian perdata yang tadi, Pak. Nah, makanya dia terpisah biasanya. Ya, makanya ada orang berpandangan, ya kan dianggapnya sudah terserap lah hukumannya ganti rugi. Ya, tapi nggak bisa begitu dong. Bagaimana kasus keadilan korban first travel, Abu Tur dan yang lain-lain, ya, yang sudah menanami mungkin itu investasi hidupnya, uang pensiunnya atau misalkan dia tabungannya dan habis ke situ ternyata bodong, ya. Nah, itu harus ada mekanisme perdata tersendiri. Dan sekarang juga robot trading, Bapak. Ya, sama kayak kasus Binomo dan seterusnya, Bu. Pak, cabut laporan susah nggak sih, Pak? Cabut laporan, jadi melanjutkan pertanyaan Prof. Setio. Jadi, Pak Setio itu jadi biasanya kan masukin pidana, masukin perdata. Sebenarnya pidananya itu untuk gertakan, beresin utang piutangnya. Kalau nggak pidana saya lanjutin gitu ya. Tapi kan biasanya kalau orang udah pasang, orang kan paling perdata itu nggak ditahan gitu. Jadi suka lebih nggak takut. Tapi pas sudah dilaporin pidana, biasanya baru nih mau keluar, mau ganti rugi dan lain-lain. Nah, tapi akhirnya bernegosiasi, oke, akan melaksanakan tapi pidananya dicabut. Tapi ternyata proses sudah jalan, misalkan udah P21. Sulit nggak sih Pak kita mencabut laporan kalau udah sampai P21? Kalau sudah P21 udah lengkap, udah nggak mungkin dicabut biasanya. Nggak bisa cabut lagi ya Pak? Iya. Komplit ya. Iya, nah ini berkaitan dengan delik aduan Bu. Delik aduan itu, nah sambil ya Bapak Ibu ya, sambil menjawab itu. Nah, ini kan bicara yang mengadu. Nah, bedanya antara pengaduan dengan laporan, pengaduan bisa dicabut. Ada jangka waktunya. Ya, dapat ditarik kembali maksimal 3 bulan setelah diadukan ke polisi. Tapi kalau laporan, prinsipnya adalah tidak bisa dicabut. Ya, prinsipnya tidak bisa dicabut. Tetapi dalam praktek di lapangan dimungkinkan namanya dicabut itu kebijakan penyidik. Ya, artinya subjektivitas beliau yang menyidik itu. Ya, artinya kalau kita berdamai dengan korban, tapi penyidik nggak mau terusin perkaranya, boleh-boleh aja. Itu kan keputusan dia, gitu ya. Nah, tapi kalau bukan delik aduan kan mungkin bisa kayak Pak dicabut Pak, kecuali kalau itu delik umum. Pak, kalau delik aduan bisa dicabut. Oh iya, bisa. Kalau delik aduan bisa dicabut kali Pak. Delik biasa yang nggak bisa Pak. Delik biasa iya, kalau delik biasa kan berarti dia melawan publik kan Pak, melawan pemerintah. Maaf ya, Pak, saya salah. Sebenarnya konsepnya itu. Iya. Tetapi dalam praktek keputusannya ada di penyidik. Tetap penyidik Pak, walaupun itu delik aduan. Iya, delik biasa Pak. Walaupun delik biasa bisa dicabut Pak. Tapi kembali keputusannya penyidik Pak. Kalau delik aduan boleh nggak dicabut juga? Ya boleh Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa sepanjang dia memenuhi syarat Pak. Oh, penyidik boleh juga menahan ya Pak, walaupun itu delik aduan. Kalau delik aduan, kalau dia mau cabut, kalau misalkan dicabut ya nggak boleh dilarang Pak, asal masih memenuhi belum lewat 3 bulan. Kalau udah lewat 3 bulan, penyidik bilang sorry to say, perkara lanjut gitu. Itu boleh. Aturan hukumnya kan demikian Pak. Pak Lona. Ya Pak. Saya masih penasaran dengan kasusnya Sofyan Basir tadi yang disampaikan Pak Tumbur, Pak. Ya. Biasanya seseorang kalau sudah menjadi tersangka di KPK itu sangat sulit sekali untuk tidak diproses sampai dia benar-benar masuk untuk seterusnya, Pak, berdasarkan tuntutan
putusan daripada hakim. Tapi ini dalam kasus ini kan dia kan sebenarnya ditetapkan sebagai tersangka karena dia mendapatkan fee juga seperti yang didapatkan oleh anggota DPR yang kalau nggak salah saya perempuan itu Eni Saragih atau siapa? Ya, Eni Saragih. Juga terlibat di dalamnya itu mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang sampai sekarang itu masih di penjara. Bagaimana mungkin seorang yang bersama-sama di dalam memproses pembangunan PLTU di Riau ini, dia sebagai dirut, kemudian direkturnya kena, dianya juga masuk di dalam setiap pertemuan dengan Johannes Koco dan orangnya, segala sesuatu keputusan tidak mungkin tidak ada approval di dalam sebuah direksi BUMN yang komplit seperti itu. Pasti dia ada. Makanya KPK bisa menetapkan dia sebagai tersangka karena di dalam jabatan direksi BUMN itu adalah itu tanggung jawab kolektif kolegial, Pak. Ya. Tanggung jawabnya direksi, Pak. Kenapa dia bisa lepas gitu? Menurut ini, Pak, your personal opinion as a lawyer, Pak Lona. Ini apa yang terjadi di dalam hal ini? Pasti ada sesuatu yang tidak wajar, Pak. Nah, kasus tersebut sebenarnya saya tidak mengikuti, Pak. Jadi agak susah juga kalau saya memberikan pendapat terkait dengan yang putusannya, karena saya tidak mengikuti putusannya. Nah, jadi kecuali dia belum tersangka loh, Pak. Kecuali dia belum tersangka. Ini udah tersangka. Mengikuti yang lain-lainnya yang terlibat di dalam setiap negosiasi dan dia berkali-kali dia ikut pertemuan-pertemuan dengan Johannes Koco, dengan si Eni, dengan juga Idrus Marham sebagai anggota DPR juga. Nah, dia bisa udah tersangka, udah ditahan, bisa lepas seperti itu. KPK loh, bukannya kejaksaan loh, Pak. Betul, Pak. Yang Pak Riki bilang itu betul, Pak. Memang dalam menetapkan status tersangka, KPK tidak cepat menetapkan. Kenapa? Karena dia tahu sebenarnya dia nggak punya kewenangan untuk menghentikan perkara. Jadi begitu masuk perkara, lanjut terus sampai ke pengadilan. Menang kalah soal nanti. Iya. Bukannya udah bisa, Pak, sekarang? Ya. Dulu, Bu, maksudnya ini bicara yang dulu kan nggak bisa, terus ada perubahan undang-undang KPK. Iya. KPK. Betul. Nah, dulu begitu, Bu. Nah, makanya saya nggak tahu nih statusnya ada status. Jadi gini, status tersangka itu ya kalau misalkan dia sudah tersangka udah pasti langsung maju ke pengadilan. Artinya tinggal menunggu bukti aja. Makanya tidak heran di KPK itu seorang tersangka bisa bukan berlama-lama ya, tapi lama prosesnya dinaikkan menjadi dinyatakan P21. Ya bisa jadi mereka belum dapat bukti yang cukup mumpuni untuk dituntut di pengadilan, tapi sudah dapat bukti awal untuk diduga bahwa sebagai tersangka. Nah, cuma saya nggak tahu, Pak, berarti itu prosesnya ada di pengadilan, Pak. Apakah alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum KPK tidak bisa dibuktikan, Pak? Artinya mungkin diperoleh secara ilegal atau apa? Ya, ini saya belum tahu detailnya, Pak. Yang pasti itu prosesnya ada di keputusannya di hakim. Artinya gini, Pak, hakim itu kan independen. Ketika dia ajukan bukti oleh penuntut umum, diajukan bukti oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, terserah hakim memutuskan dan menilai alat bukti tersebut. Itu pembuktiannya bebas, ya, sehingga hakim ya tidak terikat dengan alat bukti yang ada, ya, boleh dia ikut yang ini, boleh dia ikut yang itu, ya, jadi kembali lagi kepada hakim. Nah, ketika terjadi maka bisa jadi hakim berpendapat kalaupun alat buktinya banyak, ya itu tadi, Pak, di pasal 183 KUHP itu kan bilang gini, hakim dapat menjatuhkan pidana ya berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dengan disertai keyakinan hakim. Nah, bisa jadi, Pak, hakimnya belum yakin. Artinya hakimnya belum yakin dengan alat bukti yang ada, sehingga daripada dia ragu-ragu, mendingan dia vonis bebas. Nanti tergantung pengadilan tinggi yang naikin, periksa lagi. Gitu, Pak. Mungkinkah itu karena kekurang cermatan daripada penyidik atau penyelidik, Pak, ketika memproses dia, sehingga dia buru-buru ditetapkan jadi tersangka, kemudian di tingkat lanjutannya dia bisa dibebaskan sama sekali seperti itu, Pak? Mungkin juga, Pak. Tapi pengetahuan saya, kalau tersangka di KPK jarang bebas. Betul, itu dia yang pengetahuan saya ya. Artinya betul-betul cermat, betul-betul wah mantep banget dah buktinya gitu ya. Tapi ya who knows, Pak.
terlepas Dan dari kasus- kita nggak tahu cerita-cerita di baliknya ya Pak. Dan kasus Sofian Basir ini kalau saya lihat the only one case yang dibebaskan dari tersangka oleh KPK. Kayaknya tidak ada kasus lain yang seperti dia yang sudah jadi tersangka oleh KPK kemudian dibebas murni. Hanya Sofian Basir. Ya, bisa jadi Pak. Artinya Pak Riki masih ada Pak yang bebas murni Pak. Si Sarifudin Tumenggung Pak. Hah? Oh iya, apa? Dia kan udah dihukum bebas murni kan terakhir sesudah upaya hukum. Udah menjalani Pak, udah menjalani Pak. Menjalani terus dia sudah ada potongan remisi Pak, bukan karena proses pengadilan dia bebas. Sarifudin dibebaskan oleh MA Pak, karena tidak terbukti. MA menganggap hakim tidak cermat. Hakim DPN dan PT Pak. Tetapi bukan itu oleh KPK juga dia yang memvonis KPK Pak. Itulah yang membuat jurisprudensi si Samsul Nur Salim yang selama ini tersangka bisa ikut bebas Pak. Oke. Oh, Samsul juga bebas ya? Oh, ya. BDNI ya? Ya, BDNI. Jadi jurisprudensi jadinya. Udah ditangkap dari Australia tetap juga bebas. Waduh. Makanya Bapak Ibu itu makanya upaya hukum itulah yang menguji pengadilan di atasnya yang pengawas dan mengujinya. Iya Pak. Nah, ya balik lagi bisa jadi memang ada kelemahan-kelemahan tertentu di dalam tingkat penyidikan sehingga ketika proses pemeriksaan di pengadilan bisa divonis bebas, sangat dimungkinkan gitu Pak. Ketidakcermatan di proses awal Pak ya penyidikan. Betul. Karena banyak juga perkara yang ternyata dipaksakan masuk ke pengadilan, buktinya nggak kuat, akhirnya bebas juga, gitu kan? Nah, terlepas dari yang lain-lain ya Bapak Ibu paham ya, di luar yang lain-lain, pokoknya normatifnya begitu. Tapi kalau tiba-tiba sesuai prosedur terus bisa bebas, ya who knows lah cerita di balik itu. Ya, tawar-menawarnya lebih tinggi Pak, harga marketnya lebih tinggi Pak. Ya itulah, makanya ya itulah market price-nya kan ini Kak, ini teori bisnis Pak. Saham Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Oke, saya balik ke materi yang tadi penyelidikan sebentar. Oke, lihat ya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi terkait dengan laporan sebagai dasar awal dilakukannya penyelidikan atau penyidikan, ya, laporan dan pengaduan, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini kan tindakan kewenangan penyidik untuk memeriksa, memberkas dan melakukan tindakan-tindakan lainnya. Ya, misalkan memotret, merekam sidik jari, menerima laporan aduan. Nah, ini penyidik pasti wajib gitu ya. Penyelidik juga bisa menyuruh berhenti orang tersangka, memeriksa tanda pengenal gitu ya. Kemudian memanggil saksi untuk didengar keterangannya, atau tersangka memanggil ahli kalau diperlukan untuk membuat terang suatu perkara, membuat BAP, ya, menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum. Nah, ini adalah bagian dari tindakan-tindakan lain atau kewenangan dari penyidik. Nah, TKP, ini TKP Bapak Ibu sudah tahu lah ya, tempat di mana terjadinya tindak pidana gitu ya, di mana saksi-saksi itu ditemukan atau bukti-bukti ditemukan. Nah, ini kayak kasusnya Rian Jombang waktu itu, ya, perkaranya di Jombang, tapi buktinya ditemukan di Tangerang, gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dimungkinkan TKP-nya bisa ada beberapa tempat. Nah, pemeriksaan oleh penyidik. Pemeriksaan oleh penyidik ini dilakukan terhadap saksi, tersangka dan ahli. Ya. Nah, tata caranya gimana? Tentunya harus dipanggil dulu dong, tertulis. Ya, minimal 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Ya. Nah, panggilan ini juga jelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan saya kasih contoh surat panggilan. Ya. Ini kebetulan yang saya tangani waktu itu ya di Bekasi. Jadi jelas ada nomor laporan polisinya. Bapak Ibu terlihat nggak di sini atau kekecilan? Lihat Pak. Lihat Pak. Oke. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat ada nomor laporan, ya. Ada nama pelapornya. Cuma saya Saya tutup ya. Oke. Perkaranya sudah lama sih. Coba saya tutup. Ya. Ada laporan polisi, ada nama pelapornya. Dan ada identitasnya, dia manggil siapa. Ya, dia bentuk surat panggilan. Ya, lalu peruntukannya untuk apa? Datang ke unit siapa, ya, ketemu siapa, jam berapa, ya, dalam rangka perkara apa. Nah, ini dijelaskan semua secara singkat. Ya, tindak pidana apa.
Lalu ada petugas yang menandatanganinya, ya, yang berwenang. Dan selalu yang menandatanganinya adalah pasti penyidik. Ya, ini surat panggilan. Ya, lalu ada yang menyerahkan dan yang menerima. Nah, ini contoh surat panggilannya harus ada jelas. Kalau misalkan identitasnya, misalkan katakanlah namanya namanya tidak jelas atau tidak lengkap atau salah ketik, gitu ya. Nah, katakanlah misalkan namanya Badu, gitu ya, tapi ditulisnya Adu kurang B. Nah, ini kan beda identitas. Dalam hukum pidana harus jelas identitas itu, nggak boleh keliru, karena ada error in persona. Karena bisa jadi, ya, nama Adu dan Badu adalah 2 orang yang berbeda, atau bahkan 3 orang atau 4 orang yang berbeda. Ya, misalkan nama Pak Riki, ya, izin Pak Riki. Nama Pak Riki ini kan banyak juga yang pakai Riki. Ya, ada Pak Riki Siahan, ada Pak Riki Tobing, mungkin ada Pak Riki yang lain. Ya kan, harus jelas. Gitu ya. Siapa sebenarnya identitasnya? Nah, ini jangan sampai error in persona. Nah, ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau dipanggil sekali nggak datang, akan dipanggil lagi yang kedua. Kalau yang kedua nggak datang, dipanggil lagi yang ketiga dengan dijemput, ya. Kalau perlu diborgol katanya, gitu ya. Jemput paksa ya. Iya, jemput paksa karena dianggap tidak kooperatif. Apalagi misalkan yang dipanggil ini adalah ternyata calon tersangka, gitu ya. Oh, udah pasti tuh, udah dijemput, habis itu nggak boleh pulang. Iya. Statusnya bisa berubah, ya. Nah, ini Bapak Ibu ya gambarannya ya. Nah, kemudian berikutnya. Pak Lona. Ya Pak Ian, silakan. Kalau dipanggil itu sebagai oleh polisi, apakah ditentukan waktunya? Dan seandainya tidak, misalnya dipanggil jam 10, ternyata baru diperiksa jam 2 sore gitu. Bagaimana? Adakah? Gimana Pak? Saya belum tahu nih Pak. Oke Pak, ini kalau Bapak lihat contoh di surat panggilan, kayak ini kan Pak, hari Selasa 4 Agustus 2015 pukul 14.30. Ada jamnya Pak. Tapi dalam prakteknya Pak, biasanya ya suka molor juga, nggak langsung on time. Tapi paling tidak sudah ada jam ditentukan. Ya, at least kalau Bapak terlambat, kita mesti kasih info kepada penyidiknya. Maaf, saya terlambat harus di jalan. Ada komunikasi kan, biasanya tinggal nomor handphonenya Pak di bawah itu. Nanti kalau mereka yang terlambat Pak, nah, kalau mereka biarkan dia duduk-duduk sampai 2-3 jam. Biasa itu. Biasa Pak, sering banget. Biasa itu. Terjawab berarti biasa Pak. Biasa itu. Padahal itu salah Pak. Itu tidak biasa tapi salah. Betul. Tapi dalam 3 jam itu masih prakteknya banyak molor. Betul, alasannya masih periksa yang lain, atau rapat, dipanggil pimpinan dan seterusnya, atau melakukan penangkapan dan seterusnya. Psychological yang baru nggak begitu. Psychological pressure. Udah lama nunggu terus ditanya, bos sikat gigi gak? Oh, jadi kita nggak bisa pulang misalnya udah 3 jam Pak, nggak bisa pulang gitu? Nggak bisa. Bukan nggak bisa pulang Pak. Di Bareskrim sekarang Pak Ian udah disiapkan makan siang Pak, gratis. Pengalaman ya. Makan siangnya Pak Riki, mungkin ada mau jumpa dengan yang muda kan, udah gitu kan, gitu maksud saya sih. Maksudnya istri muda. Ada poluan yang baru bagus. Jadi memang sama istri muda. Pemeriksaan itu kalau misalkan ya normalnya sesuai jamnya lah. Ya, tapi kalau di Bareskrim rata-rata sih on time sih. Kalau pengalaman saya juga diperiksa tahun lalu itu on time kok. Ya, saya bisa sebagai saksi waktu itu. Ya, karena sorotan publik Pak. Iya, betul Bareskrim ya. Iya. Betul. Tapi memang ya dalam praktik artinya ya bisa dikatakan fleksibel. Artinya ketika kita juga minta izin terlambat atau apa dimungkinkan kok. Yang penting ada komunikasi aja, gitu kan. Nah, tapi kecuali, nah ini saya bilang perannya penasihat hukum kalau ditersangka harus didampingi. Kenapa? Nanti bisa jadi nih lagi baru ditanya nama siapa, oke tunggu sebentar ya, nanti balik lagi bisa sore gitu ya. Itu terjadi tuh kalau nggak didampingin. Iya Pak, betul Pak. Didampingin kita akan komplain, loh kok dipanggil jam begini nggak bisa dong. Nah itu biasa itu, begitu ya. Tekniknya mereka begitu. Iya. Kalau ada LO kita Pak, tenang kita Pak. Saya beberapa kali disidik juga. Kalau ada LO kita tenang gitu, walaupun dia nggak ngomong apa-apa, tapi karena ada di sebelah kita kan pengacara kita, biasanya lebih tenang sih Pak. Iya. Psikologis kita tenang lah. Iya, sangat terbantu Pak. Saya pengalaman gitu. Disidik jaksa, disidik sama polisi biasa Pak.
Iya, memang ya pendampingan lah Pak. Iya Pak, iya betul Pak. Nah, Tapi pendidikan di polisi itu yang paling macam-macam Pak. Asal jangan disidik pengadilan cinta aja Bang Tumbul. Pengadilan apa? Pengadilan Pak ini kok cinta. sering disidik, ada apa nih? Baik, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, lanjut. Ini udah pada sekolah semua itu kayaknya. Nah, ini adalah berita acara pemeriksaan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi saksi, ahli maupun tersangka diperiksa bisa sendiri-sendiri atau kalau bersama-sama dikonfrontir biasanya. Biasanya ini kalau terjadi kalau keterangan diberikan oleh saksi yang di tempat yang sama, waktu yang sama, tapi kok bisa beda-beda. Dan ini dikonfrontir siapa yang berbohong. Nah, ya kan nanti bisa proses lagi pemberikan keterangan palsu. Nah, kemudian dia juga bisa menyatakan yang sebenarnya dalam arti tersangka mempunyai hak untuk mendatangkan saksi yang meringankan. Ya, dimungkinkan. Ya, kalau misalkan menurut penyidik, oh begini, oh iya saya punya saksi bahwa ini bukan tindak pidana, ini murni perdata. Dimungkinkan. Ya, dibolehkan sekali. Ya, namanya saksi yang meringankan. Nah, ini juga nanti akan dipakai dalam persidangan, Bapak Ibu ya. Nah, boleh nggak penyidik mendatangkan ahli? Boleh juga. Tapi kalau penyidik mendatangkan ahli yang tanggung negara biayanya. Tapi kalau tersangka yang datangkan ahli ya tanggung sendiri gitu ya. Jadi biaya sendiri. Nah, Bapak Ibu, pemeriksaan pengambilan keterangan saksi, ahli dan juga tersangka ini dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan. Ya, kurang lebih gambarnya di sebelah kanan bisa Bapak Ibu lihat. Jadi disebutkan nama identitasnya. Selalu pertanyaan pertama, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat ini? Kalau dijawab tidak, maka pemeriksaan berhenti. Karena harus dalam keadaan sehat memberikan keterangan. Ya, kalau dijawab jawabannya sehat, maka dia akan diteruskan pemeriksaannya. Ya, nah ini gambarannya Bapak Ibu ya. Nah kemudian, kewenangan penyidik juga salah satunya menghentikan penyidikan. Nah ini tentunya harus dilaporkan ke penuntut umum karena ada namanya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, diinformasikan kepada penuntut. Nah ketika dia berhentikan, maka harus diberitahukan juga kepada penuntut. Nah alasannya adalah misalkan kurang bukti, ya, atau misalkan ini bukan tindak pidana yang tadi, ya, bisa jadi perdata atau tata usaha negara. Dan demi hukum, misalkan, ya ini pasal 76, 77, 78, ya, misalkan dia nebis in idem, ya, atau tersangka meninggal, ya. Nah ini antara lain alasan-alasan menghentikan penyidikan, ya. Jadi Bapak Ibu inilah kurang lebih gambaran kewenangan penyelidik, kewenangan penyidik, ya, dan juga proses penyidikan dan penyidikan. Ya, sudah habis slide saya. Halo, izin bertanya Pak. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Ibu, Bu Friani, Ya, silakan. Pak Friani Pak. Pak mau bertanya, tadi kan Bapak sudah memaparkan mengenai kewenangan penyidik ya Pak ya. Nah, kalau untuk perubahan status dari saksi menjadi tersangka itu masuk dalam kewenangan di situ atau gimana, Pak? Kan ini masih dalam internalnya. Ya, mohon penjelasan, Pak. Baik, Bu. Itu lagi-lagi tadi pertanyaannya Bu Liana terkait gelar perkara. Biasanya dengan alat bukti yang ada, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dengan pimpinannya secara internal untuk menentukan siapa tersangkanya. Ya, dari alat-alat bukti yang ada. Nah, ini prosesnya ada di internal. Nanti kalau mereka sudah putuskan siapa tersangkanya, nah biasanya akan ada pemanggilan tersangka, pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka, ya. Atau gelarnya di internal ya Pak ya? Internal Bu, iya. Jadi ya. Nah biasanya kalau kita korban, kita biasa menanya gimana Pak statusnya si ini gitu ya, si X bukti gimana. Nah kalau kita pakai lawyer itu biasa bisa tahu, ya. Biasa penyidik susah tuh, kayaknya buktinya kurang, coba cari saksi yang lain. Nah atau misalkan kayaknya oke nih, kayaknya bisa masuk nih. Nah itu kan diskusi-diskusi antara biasanya pelapor dengan penyidik gitu ya. Nah itu dimungkinkan kalau kita bisa tahu. Tapi nanti sebagai pelapor kita bisa minta juga surat perkembangan perkara nanti secara formal sudah sampai di mana perkara penyidikan. Dimungkinkan itu hak diatur. Ya Bu, begitu ya Bu ya, Bu Friani gambarannya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Silakan Bu Pak Andrew. Silakan Pak. Maaf Pak, nanya lagi Pak, ini menarik Pak pidana ini. Ketika polisi melakukan penangkapan kan itu sering berasal dari razia Pak, contohnya misalnya razia narkoba. Dalam razia polisi melakukan razia narkoba itu apakah semua polisi boleh melakukan razia narkoba? Apakah dia ada bagian-bagiannya Pak yang boleh melakukan itu? Karena itu sering terjadi banyak razia narkoba yang liar Pak
demi oknum-oknum polisi yang Kena, biasanya merazia orang-orang yang pulang pagi, jegat-jegatin mobil gitu, Pak. Berpakaian preman gitu, Pak. Ya. Pengalaman ya, Andrew. Jadi memang penasaran itu, Pak. Soalnya yang saya dengar razia. Yang hanya boleh harus narkoba, Pak. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat di aturan KUHP, ya, tadi kan dimungkinkan kalau misalkan penyelidik melakukan penggeledahan, tapi harus atas perintah penyidik, ya kan? Nah, kalau penyidiknya sendiri gimana? Boleh langsung. Kalau diduga ada tindak pidana. Nah, pertanyaannya adalah kita tidak bisa membedakan dia penyidik atau penyelidik pada saat di lapangan, ya kan? Kita taunya kalau udah pasti periksa di kantor polisi udah pasti penyidik itu, betul. Gitu ya. Nah, tetapi razia-razia itu kalau memang razia tidak resmi, Bapak bisa protes, Bapak Ibu bisa protes. Artinya kan banyak sekali ngaku-ngaku razia tapi gelap-gelap, tempat yang sepi gitu ya, yang sepi, yang kira-kira nggak disorot publik gitu ya. Nah ini kan dari dulu udah tahu kita modusnya kayak gitu ya. Iya, ada oknum, bahkan ada yang masyarakat biasa berpakaian baju polisi, ngaku-ngaku polisi betul. Gitu ya. Padahal belum tentu gitu ya. Nah kewenangannya ada jelas kok Pak. Artinya kalau memang merasa itu ilegal, kita tengah jalan di stop, terus kayaknya ngaku polisi, nggak jelas, mendingan jalan aja Pak, tinggalin aja. Kalaupun dia polisi benar, nggak mungkin begitu Pak. Bukan? Kalau mereka melakukan razia, membutuhkan surat perintah juga nggak Pak? Ada Pak, ada namanya harus surat ada, tugas ya? Ada pastinya untuk melakukan razia. Makanya Pak Lona, nggak liar. Ya Pak Denny ya. Izin ya Pak Lona, izin. Ya silakan Pak. Atau mungkin tadi belum selesai kali, aku hanya mau antri aja Pak. Kalau udah selesai saya mau nanya. Oh ya udah, kalau gitu antri Pak. Ada yang boleh resign dulu Pak, biar antriannya panjang nih. Siap, baik, siap Pak. Thank you. Begitu Pak Andrew ya di kali lebaran ya Pak. Oke, kembali ke Bu Liana, silakan Bu. Maaf ya Pak, banyak nanya. Abis Bapak ngajarnya menarik sekali, konsultasi gratis. Pak, kalau misalkan status dari saksi orang itu naik tersangka, kapan saat yang tepat sebagai pengacara hukum, misalkan kita mau melakukan upaya hukum untuk pra-peradilan dengan status tersangkanya? Kapan saat yang paling tepatnya itu? Kapan? Ya, kembali lagi tergantung kasusnya, Bu. Ya, artinya kalau kayak gitu kan harus tergantung dari kemauan si tersangkanya. Dia mau langsung juga atau tidak gitu, Bu. Artinya mau dari tersangkanya misalkan dijadikan tersangka dan kita tidak terima, misalkan memang dari pihak tersangkanya itu meminta sebagai PH untuk melakukan pra-peradilan. Apakah nunggu habis dia udah proses sampai lengkap atau sudah statusnya itu sudah bisa untuk dilakukan pra-peradilan? Karena kan ada kasus dulu siapa Pak Hadi Purnomo atau BG dan lain-lainnya itu. Tapi kan itu semua terkait dengan KPK. Misalkan di level polisi atau di kejaksaan dijadikan tersangka, tapi dirasa ini mau dicoba untuk dibatalkan status tersangka dengan pra-peradilan. Saat yang tepatnya itu kapan Pak sebagai PH kita mengajukan itu? Sebenarnya nggak ada saat yang tepat, Bu. Artinya ketika dirasa ada bukti-bukti yang kuat bahwa memang dia tidak melakukan atau ada kelemahan di dalam penetapan tersangka dari penyidik, itu bisa dilakukan, Bu. Nah, masalahnya bukan cepat atau lambat, tapi masalahnya kita siap nggak bertempur di pra-peradilan. Kalau kita buru-buru daftar, tapi kalau kita nggak siap, ya percuma, gitu kan? Nah, artinya dimungkinkan saja bisa langsung segera seminggu setelah itu, besoknya pun bisa langsung. Soalnya kalau pra-peradilan sidang 1 minggu, tiap hari sidang, jadi harus siap. Begitu Bu Liana, jadi saya nggak bisa menjawab tepatnya kapan. Yang penting buktinya ada nggak, kuat nggak buktinya untuk mengkanter bahwa betul ini adalah tidak sah tersangkanya, penetapan tersangkanya. Nah, begitu. Oke, jadi perlawanannya sebelum masuk ke pengadilan atau jadi tahanan lain jadi tersangka. Kalau memungkinkan, kita perlawanannya adalah di pra-peradilan dulu ya Pak. Iya, sebelum masuk pengadilan Bu. Tapi begitu sidang pengadilan pertamanya dimulai, gugur sudah pra-peradilannya Bu. Itu bunyi KUHP begitu. Ya, jadi sebelum sidang itu jelas. Gitu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, Pak Rudi, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Saya mau nanya mengenai prosedur untuk SP3 Pak. Biasanya kan klien-klien ingin case-nya misalkan dugaan penggelapan dalam jabatan, ya kan, karena mungkin dinilai tidak sesuai lah dengan fakta-fakta gitu. Nah, saya pernah dengar akan ada rapat-rapat dari pihak polisi gitu, penyidik dalam hal ini. Kira-kira gimana sih prosedur
untuk menerbitkan SP3 gitu. Terus kedua, boleh ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Yang kedua, untuk case contohnya DNA investasi yang lagi afiliator yang lagi heboh, khusus untuk case DNA yang dinyatakan ilegal oleh OJK, ya. Itu apakah kita bisa exercise pasal 46 ayat 2, di mana kalau misalkan ada korban cerita kerugian finansial dan ternyata investasi ini dinyatakan ilegal. Nah, bisa kita lakukan upaya pasal 46 ayat 2 ini itu meminta agar jaksa memasukkan dalam berkas perkara untuk meminta ganti rugi dalam kasus gitu Pak. Apakah itu dimungkinkan Pak? Karena menurut saya sih saya belum dapat definite answer gitu Pak, karena ini kan objek yang ilegal gitu Pak. Sementara ada pasal 46 yang bilang barang sitaan yang dipegang oleh polisi itu akan dikembalikan kepada pemiliknya gitu. Oke, ya. Apakah itu bisa dimungkinkan sehingga nasabah-nasabah yang menjadi korban investasi ilegal apakah bisa mendapatkan kembali modal yang udah disetor, yang udah dideposit di market ini Pak, di yang lagi jalan ini. Ya. Thank you. Oke Pak, saya paham Pak. Oke, baik Pak Rudi. Kalau bicara SP3 yang tadi Pak yang saya sampaikan, artinya tentu harus ada gelar perkara, ya kan, untuk menentukan apakah perkara ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau dianggap tidak atau dianggap harus cari lagi saksi, maka akan dilakukan pemanggilan saksi-saksi, ya, pencarian alat bukti. Tapi kalau dirasa sudah mentok gitu ibaratnya ya, sudah mentok dan memang ini murni perdata, sudah didengar keterangan ahli bahwa ini nggak mungkin lagi masuk ke pidana, akan kandas di pengadilan itu kan, daripada capek-capek ya memang lebih baik dinyatakan bahwa ini kurang bukti atau dinyatakan bahwa ini bukan perkara pidana, ya. Tetapi suatu waktu, di suatu hari kalau misalkan diketemukan alat bukti yang meyakinkan, perkara bisa dibuka lagi. Dilanjutkan lagi pemeriksaannya. Ya. Nah, jadi bukan berarti selesai sudah perkaranya gitu kalau di SP3. Belum tentu. Kalau di kemudian hari ditemukan alat bukti yang kuat, atau saksi, atau apapun juga, ya bisa dimungkinkan juga dibuka lagi perkaranya. Ya, itu sering terjadi kok Pak. Ya, jadi itu prosedurnya, mekanismenya begitu Pak. Itu Pak Rudi. Terus yang kedua mengenai alat bukti yang disita. Alat bukti yang disita adalah alat bukti yang dipakai untuk kejahatan. Pasti ya, hasil kejahatan, sarana prasarana kejahatan ya. Nah, itu pasti disita. Dan memang pada waktu disita kan dicatat ini diambil dari siapa? Disita dari siapa? Ya, siapa penanggung jawabnya? Ya, kemudian siapa bentuknya seperti apa? Ya, jadi jelas begitu nanti dikembalikan barang ini punya siapa? Oh, punya si X, diambil di daerah Jakarta Barat gitu kan. Keluarganya si terdakwa atau apa, ini sepeda motornya dia dipakai buat maling gitu kan, buat nodong gitu. Nah, itu memang prinsipnya dikembalikan Pak. Tapi itu harus disebutkan dalam putusan pengadilannya. Ya, harus disebutkan di putusan pengadilannya. Nah, jadi supaya bisa dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. Begitu Pak gambarannya Pak Rudi. Tapi kalau objeknya ilegal Pak gimana, kan bertentangan 1420 Pak? Kalau objeknya ilegal, katakanlah misalkan komoditi dari barang dari luar masuk secara ilegal tanpa bayar pajak. Nah, itu bisa dirampas oleh negara Pak. Ya. Kemudian bisa dimusnahkan atau bisa dijual dan uangnya dimasukkan ke kas negara. Begitu Pak. Kalau itu memang ilegal ya. Tapi kalau misalkan kayak korban-korban katakanlah kayak First Travel, sama kayak Binomo kan, uangnya di situ udah disita. Nah, itu harusnya dikembalikan kepada si korban, gitu Pak. Cuma memang agak banyak bukan kekosongan hukum ya, tetapi kayak kasus-kasus yang First Travel atau apa, kan yang disita tidak sebanding dengan kerugiannya yang luar biasa, 65.000 sekian, ya kan? Yang sudah bayar lunas umroh ya, hampir 900 miliar kalau tidak salah ya, betul ya kemarin. Nah, itu yang jadi dilema. Karena itu ada perkara perdatanya, ya, perkara kepailitannya, kalau tidak salah, ya. Kemudian ada perkara pidananya, dan di putusan pidananya ternyata majelis hakim memutuskan itu dirampas untuk negara asetnya.
Ya, nah ini yang jadi debatable sebenarnya di kalangan akademisi, apalagi di kalangan korban. Komplain dong, kan? Jadi sia-sia ya upaya untuk kita minta pengembalian lewat pidana ya, karena ada satu lawyer yang advice ya coba pakai pasal 46 ayat 2 ini, nanti dimasukin di berkas perkara, kita minta ditetapkan hakim untuk dikembalikan gitu supaya ada. Itu namanya penggabungan ganti kerugian, Pak. Itu dimungkinkan memang, Pak, dimasukkan dalam pada saat sebelum tuntutan, Pak. Ya, disampaikan kepada jaksa. Jadi jaksa nyampein ke hakim, Pak. Nanti diputuskan sama hakim yang sekaligus, gitu. Maksudnya begitu pasal itu, Pak. Penggabungan ganti kerugian. Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, silakan Pak Togu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Lona. Saya ingin menyambung tadi yang dibahas oleh Pak Endro, Pak, mengenai penangkapan. Kebetulan waktu itu ada kawan saya, Pak. Dia memang memegang narkoba, Pak. Tertangkap di Palmera, Pak. Jadi kalau nggak salah Polres, Pak, ya situ ya. Kemudian ternyata yang melakukan penangkapan adalah Polres Bekasi, Pak. Iya. Kemudian teman saya nggak memiliki pengacara. Aksesnya. Kamar bocor. Pengacara tersebut ternyata berhasil membebaskan teman saya, Pak. Ketika saya tanya, kok kenapa bisa bebas gitu? Karena penangkapan itu sudah menyalahi prosedural. Harusnya yang berwenang ada yurisdiksi Palmerah, Pak. Bekasi tidak bisa masuk ke dalam, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah betul bahwa itu penangkapan itu melanggar prosedural? Prosedural apa, Pak, yang dilanggar? KUHAP ataukah kepolisian, Pak? Itu pertama, Pak. Dan yang kedua, ini kan berarti setelah dilepaskannya pemilik narkoba ini, berarti kan sebenarnya penyelidikannya gagal, Pak. Dianggap tidak ada tindak pidana. Apakah seperti itu, Pak, cara berpikirnya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, ini pertanyaan yang menarik nih, Pak. Di lapangan sering terjadi, Pak. Sebenarnya secara internal memang ada yurisdiksi masing-masing sebenarnya, ya. Tetapi tidak jarang itu begini, Bapak Ibu. Ya, jadi seharusnya ya idealnya ketika sebuah wilayah polsek, polres gitu ya di wilayah hukumnya melakukan penangkapan di wilayah lain, dia berkoordinasi dengan polres tempat. Ya, masih ingat waktu itu dari Polda, waktu itu kasusnya Novel ya di KPK di Kepung itu. Dari Palembang itu ya, dari Sumatera Selatan, itu dia berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Harusnya begitu, ya. Artinya apa? Jangan ada biar nanti kan kalau dia nggak kenal kan disangkanya masyarakat jadi teroris tuh. Nggak taunya polisi tidak menjalankan petugas, gitu ya. Dan ini pentingnya ada koordinasi, ya, komunikasi dengan Polda yang setempat. Tapi saya juga pernah ngalamin, Pak, sama, ya, kasus di Jakarta Barat nangkap sampai ke Aceh, Pak. Itu banyak, Pak. Tapi biasanya itu pengembangan, Pak, pengembangan. Artinya dia ada kasusnya di wilayah Jakarta Barat, dia kembangkan ternyata ada suppliernya dari Aceh, misalnya katakanlah begitu, dan dia berhasil menangkap orang yang di Aceh. Gitu. Tapi kan idealnya memang harus ada komunikasi dengan Polresta setempat supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mana tahu disangkanya karena dia nggak kenal polisi dari Jakarta, tiba-tiba dari daerah disangkanya dia begal bawa senjata api kan? Ya, ditembak pula kan, katanya sesama penyidik gitu kan. Nah ini perlunya komunikasi, Pak. Nah tapi memang selama ini sih tidak ada kendala ya, Pak, pengalaman saya. Ketika Polres ini menangkap di daerah sana nggak ada kendala sih, ya. Tapi kalau bisa sampai ada yang mempermasalahkan, ya hal tersebut sebenarnya bukan menghapus pidananya, tapi prosedur administrasinya, formalitasnya yang keliru, sehingga dianggap penangkapannya cacat hukum. Nah, mungkin itu jadi pra peradilan tuh, Pak. Cacat hukum. Cacat hukumnya misalkan gimana? Ya bisa macam-macam. Bisa tadi masuk ke contoh beda wilayah, ya tanpa ada koordinasi. Kedua, bisa jadi misalkan begitu ditangkap tidak menunjukkan surat penangkapan. Ya. Nah, contoh atau identitasnya misalkan nama Pak Togu Erikson, sorry Pak Togu marga apa, Pak? Simamora, Pak. Simamora, Pak Togu Erikson Simamora. Tapi yang ditangkap ternyata Pak Togu Erikson misalkan Sihotang. Nah ternyata tapi nggak ditulis marganya, cuma ditulis kayak nama Pak Togu aja. Nah bisa jadi salah identitas. Ya. Nah ini hal-hal yang personal ini akan berakibat fatal dalam hukum pidana.
Akibat fatalnya apa? Secara formil cacat. Akhirnya perkara pidananya nggak hapus, tapi formalitas tindakannya atau upaya paksanya dianggap ilegal, gitu. Ya, karena juga dulu saya dan Pak Henry lah, kalau Bapak tahu Pak Henry itu pernah mempermasalahkan panitera yang mengirimkan berkas perkara salah nomor. Ternyata salah ketik nomornya, tapi dipermasalahkan itu. Kenapa? Itu penting karena bisa jadi itu perkara orang yang berbeda. Ya, jadi dalam hukum acara pidana formalitas itu penting. Formalitas nama harus sama, alamat harus betul, nomor KTP jelas, apalagi jenis kelamin apalagi. Saya suka dibilang, oh kirain perempuan nama Palona, nggak taunya laki-laki. Kalau yang ditangkap perempuan terus sebenarnya saya laki-laki, berarti kan salah identitas. Contoh, ya. Nah, ini formalitas yang penting, Pak. Gitu. Nah, mungkin yang kasusnya teman Bapak alami demikian, Pak. Gitu. Saya nggak tahu apakah dari mekanisme pra peradilan atau karena dia pakai lawyer, kemudian lawyernya mempermasalahkan sehingga yang menangkap menyadari kekeliruannya sehingga dia bebas gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dia pun dibebas, sebenarnya gampang sih Pak kalau zaman sekarang, dilimpahkan aja perkaranya secara internal. Bisa kok Pak. Saya pernah lapor di Polda, dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dimungkinkan, artinya kalau yang nangkep Bekasi, ya tinggal dilimpahkan aja misalkan perkaranya ke Jakarta Barat gitu kan, misalkan begitu. Sebenarnya tinggal komunikasi antara penyidik aja sebenarnya. Begitu sih Pak, kalau pandangan saya. Berarti kesalahan formalitas itu tidak menggugurkan materialnya tadi Pak ya? Betul, tapi formalitasnya gugur. Iya, artinya harus diulangi lagi tindakan yang benarnya gimana, gitu Pak. Tapi sering, ya, Pak. Ya. Maaf Pak, tapi sering formilnya tadi salah, malah jadi bebas ya Pak ya, tidak ditindaklanjuti. Padahal substansinya itu kan di material Pak. Kenapa sering begitu terjadi Pak? Betul Pak, kalau dalam hukum acara Pak, di dalam hukum acara itu, ya perdata maupun pidana, formalitas itu penting Pak. Penting ya. Penting sekali. Contoh, surat kuasa. Misalkan surat kuasa aja, kalau tidak dikasih tanggal, bermasalah Pak. Nanti sama pihak. Hal sepele malah kadang-kadang Pak ya. Iya Pak, betul. Formalitas itu penting. Ya. Saya lihat tuntutan pernah untuk masalah lingkungan Danau Toba digugat di Jakarta karena kantor pusatnya Aquafan Jakarta. Gampang aja hakimnya menolak. Oh salah formil, harusnya bukan PT-UN, harusnya ke PN. Iya. Ya, jadi memang dalam hukum formalitas itu strictly Pak dinilai oleh hakim. Ya. Dan dinilai oleh kita juga Pak. Artinya kita bisa, kalau kita pihak lawan kita bisa eksepsi itu, kita bisa tangkis itu supaya gugatan dinyatakan di NO. Itu biasa tuh Pak. Gitu. Makanya harus teliti Pak, cermat dan seterusnya. Begitu. Oke, baik silakan Bapak Ibu lanjutkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, nanti saya bagikan materinya Bapak Ibu di dalam Google Classroom ya, nanti bisa diakses, rekamannya juga besok saya langsung sharing ya, supaya Bapak Ibu yang tidak bisa melihat bisa mengikuti ya. Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Palona. Pak, silakan Pak Denny. Oh ya, sampai lupa Pak karena belum present. Silakan Pak Denny, maaf Pak. Silakan. Apa kabar Pak Lona? Baik Pak, silakan. Salam kenal Pak, salam kenal buat semua Pak. Kebetulan saya baru pindah ke UKI Pak. Oh, siap Pak, siap. Nah, ya. Kalau bisa open kamera aja Pak Denny. Ya, kebetulan apa namanya, saya kurang pede nanti Pak setelah suaranya terputus-putus Pak Denny. Saya pede buka ya, gangguan videonya. Oh iya, ini agak. Izin Pak Lona, mau pertanyaan, ada 2 pertanyaan saya Pak Lona. Suaranya kurang jelas Pak. Iya, saya di jalan Pak. Masih bisa Pak? Jelas Pak? Iya, coba. Ya silakan Pak. Coba. Jelas Pak? Ya silakan Pak. Halo Pak. Ya Pak Denny, silakan. Saya bisa dengar Pak, silakan. Halo, Pak. Jelas ya. Pak? Ya, silakan Pak. Pertanyaannya, adakah yang pertama adakah undang-undang untuk rekonstruksi itu Pak dalam kasus pembunuhan Pak? Oke. Terus kalau rekonstruksi itu haruskah si pelaku langsung rekonstruksi atau bisa diwakili Pak? Oke, baik Pak. Terus yang ketiga,
bisakah sepihak memutuskan bahwa pelaku itu melakukan pembunuhan itu karena depresi dan dapat bisikan? Itu aja Pak, yang ketiga itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Nah, Bapak Ibu, Pak Denny dan Bapak Ibu lainnya, rekonstruksi itu adalah bagian dari rangkaian penyidikan. Kenapa? Kan mau cari tahu nih kebenaran materialnya. Kira-kira nih pada saat dilakukan tindak pidana, bagaimana prosedurnya dari awal persiapan, perencanaan sampai dengan eksekusi pelaksanaannya. Kenapa? Biasa akan ketahuan, begitu pasal rekonstruksi akan ketahuan secara komprehensif, kira-kira begini kejadiannya. Dan misalkan ada ketemuan fakta-fakta baru biasanya. Ternyata terungkap, misalkan pelakunya nggak cuma satu orang, dia dibantu kawannya. Nggak mungkin dia nyeret mayat yang segendut itu, misalkan yang beratnya 100 kilo, kok sendirian, orangnya kurus. Nggak mungkin, mustahil, mustajab gitu ya. Nah ini kan logika aja. Izin Pak Lona, kok pas banget. Kebetulan korbannya gendut, pelakunya kurus. Oh gitu Pak, wah saya nggak tahu ya. Kebetulan berarti Pak ya. Kebetulan pembunuhannya juga bukan ditusuk Pak, digorok lehernya Pak. Oke, baik Pak. Nah, maksud saya hal itu bisa diketahui ketika ada rekonstruksi. Ya kan? Kalau polisi menetapkan satu orang tersangka, tapi ternyata si tersangka nggak mau cerita, nggak mau jujur bahwa dia dibantu, ya kan? Nah, ini kan akhirnya ketahuan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin akan ada rekonstruksi itu sangat membantu sekali kepolisian untuk mendapat pemahaman yang komprehensif bagaimana kejadian tersebut terjadi, ya termasuk motifnya. Nanti kan dilihat cara megangnya gimana, cara musuknya. Oh begini Pak, saya nggak sengaja. Kok nggak sengaja kok? Jelas banget langsung ke leher. Nah, saya dulu nanganin kasus pidana anak, tersangka membacok tawuran Pak, membacok anak sesama anak CP. Nah, ternyata pada saat di sidang pengadilan terungkaplah saksi menyatakan bahwa korban itu bukan membacok. Kalau kita pengertian membacok adalah alat senjata tajamnya kita harus huluskan kepada korban. Nah, tetapi terungkap ternyata saksi ini saksi dari penuntut. Nah, temannya si korban, dia bilang awalnya hanya dibuat nakut-nakutin, diputer-puter, cuma terlalu dekat kemudian kenalah pelipis lawannya. Gitu. Nah, akhirnya terungkap di persidangan, ya memang betul dia melakukan itu, tapi bukan arti dia menghunuskan, karena berbeda Pak. Ketika menghunuskan pisau dengan tidak sengaja, saya pegang-pegang begini, terus tiba-tiba di sebelah ada yang datang, Pak Lona dia nepok begini, nggak taunya ini kena leher, katakanlah gitu, nggak sengaja. Nah kan beda dengan niat. Nah itu kan mens reanya penting, sikap batinnya. Nah maksudnya rekonstruksi itu akan menentukan atau membantu menemukan kebenaran materi hal-hal yang seperti itu. Nah kemudian tadi pertanyaan yang ketiga, tadi saya lupa Pak. Maaf Pak, rekonstruksinya bukan si pelaku Pak, peran pengganti. Oh ya, peran pengganti ya. Oh itu dimungkinkan saja Pak. Misalkan dalam kondisi tertentu, misalkan si pelaku ternyata sakit sehingga dia tidak bisa melakukan rekonstruksi. Tapi menurut saya lebih saklek lah ya, lebih afdol kalau memang si pelaku langsung, karena akan terlihat. Kalau dia cuma berdasarkan cerita di BAP kan, ya kayak kita peragain drama Pak. Ini ceritanya, naskahnya agak kurang pas kalau saya ya Pak ya. Sehingga karena itu tadi saya mau izin Pak Lona, karena itu tadi saya tanya, adakah undang-undang atau peraturan pastinya rekonstruksi itu? Kalau memang kebetulan si pelaku itu ada di situ, tapi dalam mobil dia nggak mau turun. Oh, berarti artinya karena sebenarnya dia dimungkin dalam kondisi sehat untuk melakukan itu kan ya Pak ya? Itu dia. Padahal terakhir informasinya dia katanya depresi, dapat bisikan. Oh, oke, baik. Dan ini mungkin pertimbangan sebenarnya teknis Pak. Ya. Ini bagus banget kita bahas Pak. Kebetulan sebelum pembunuhan mereka makan bakso bareng. Oh, oke. Nah, gitu. Padahal penyidik sekarang memutuskan bahwa si pelaku depresi. Oke. Baik. Itu, Pak. Ya, itu bisa jadi Pak. Mungkin izin Pak, saya potong. Ya. Iya Pak. Oke, ya Pak Deddy. Saya lanjut ya Pak. Jadi Pak, rekonstruksi itu kan adalah bagian dari metode Pak. Metode itu cara untuk menemukan kebenaran material, bagian dari penyidikan Pak. Nah, bisa jadi itu karena pertimbangan medis ya, sehingga penyidik meyakini bahwa dia tidak bisa mengulang tindakannya. Siap lanjutkan Pak. Ya, jadi mungkin saja, ya tetapi agak susah juga Pak kita paksakan kalau dia dalam kondisi demikian, depresi. Ya,
Nah, tapi kan menentukan depresi atau tidak kan kembali kepada keterangan ahli. Penyidik nggak bisa bilang, oh ini waktu diperiksa ketawa-tawa sendiri, oh orang gila nih. Oh nggak bisa begitu. Harus ada keterangan ahli yang memperjelas, memastikan, mengkonfirmasi bahwa ini dalam keadaan sakit jiwanya. Nah, itu kan kena pasal 44 KUHP. Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, non-compos mentis. Nah, kurang lebih begitu Pak. Tapi tidak ada aturan khusus undang-undang ya Pak. Tapi mungkin aturan internal dari Kapolri ya Pak Dini ya. Dari polisi sendiri terkait dengan tentang rekonstruksi sendiri. Ya, begitu ya Pak Dedi ya. Jadi ada aturan internal saya rasa bukan undang-undang tapi aturan internal dari Polri sendiri Pak terkait rekonstruksi itu. Demikian Pak Dedi. Baik. Pak Denny. Ya, mungkin karena sinyal Bu. Agak putus nyambung. Gak apa-apa. Oke, baik. Kita lanjut. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Lanjut Pak. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Baik, Pak Richard ada pertanyaan? Ya Pak, izin Pak. Silakan Pak Richard ya. Terkait untuk mencari kebenaran material, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tadinya rekonstruksi ya. Nah, salah satu adalah interogasi. Nah, interogasi apabila pihak penyidik melakukan interogasi kepada saksi dengan melakukan tindakan kekerasan, saya pernah baca di slide Bapak, salah satu itu mereka bisa melakukan dengan secara paksa dengan memukul atau untuk mencari kebenaran gitu ya Pak. Ya. Nah, tetapi di peraturan Kapolri ketika saya baca nomor 11 kalau salah pasal 11 nomor 8 tahun berapa? Saya lupa itu. Ya. Itu tidak dibenarkan untuk penyidik melakukan tindakan kekerasan kecuali apabila dia udah residivis ya, udah berulang-ulang kali melakukan hal seperti itu. Nah, ini seperti apa Pak ya? Oke, baik Pak. Nah, ini sebenarnya saya sedang menceritakan. Ya, silakan Bu Yusri. Ini saya sedang menceritakan tentang sejarah, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini karena kebetulan beritanya, saya oke, sebentar ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya ini terkait dengan sistem Bapak Ibu, sistem penuntutan gitu Pak Richard ya. Nah, jadi ada yang dikenal dengan sistem nanti Bapak Ibu bisa baca detailnya. Ya, sistem akusator dan inkusator ya. Nah, ini terkait dengan saya lupa di slide yang mana. Oke, ini dia. Nah, sistem akusator dan inkusator. Nah, sistem akusator ini adalah tujuannya adalah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Yang saya jelaskan di slide saya itu adalah bahwa untuk memperoleh pengakuan dulu di HIR itu ya pakai sistem ini. Ya. Sehingga untuk menyelesaikan suatu perkara pidana cukup dengan pengakuan saja. Ya. Nah, bagaimana memperoleh pengakuan? Ya, cara gampangnya dengan melakukan penyiksaan kepada tersangka. Sehingga dia ngaku. Gitu kan? Atau terpaksa mengaku. Nah, begitu. Ya. Kalau dia nggak mau ngaku sukarela, maka dia bisa melakukan penyiksaan. Nah, ini zaman dahulu, Pak. Ini kan konsepnya HIR zaman Belanda. Nah, tetapi di KUHP tidak, Pak. Kan saya sudah sampaikan bahwa di KUHP kita tidak begini. Ya, justru di KUHP kita sudah mengapresiasi hak asasi manusia dari tersangka atau terpidana, terdakwa. Kenapa? Buktinya ada pengaturan tentang hak-hak tersangka. Salah satunya didampingi oleh penasihat hukum. Nah, penasihat hukum akan memberikan nasihat hukum apa yang menjadi haknya dia. Salah satunya adalah tidak boleh diperiksa dalam keadaan sakit. Makanya tadi saya kasih contoh. Berita acara pemeriksaan, pertanyaan pertama selalu, selain identitas, yang kedua adalah, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat ini? Nah, itu selalu ada. Itu diatur di KUHP soalnya, Pak. Harus dalam keadaan sehat. Ya, baru nanti dalam proses pengambilan keterangan, dia tidak boleh dalam kondisi tertekan. Harus dalam kondisi bebas. Begitu juga di pengadilan, Pak. Berikan keterangan depan hakim harus dalam kondisi bebas. Makanya tidak heran, kadang-kadang dalam memberikan keterangan di pengadilan, seorang terdakwa atau saksi menyatakan, kok berbeda dengan pernyataan Anda di dalam BAP waktu diperiksa di polisi. Karena saya ditekan, Pak, karena saya stres, Pak, karena saya begini. Nah, begitu di pengadilan bebas diceritakan yang sebenarnya. Ini kan dalam rangka mencari kebenaran material. Nah, jadi yang Pak Richard tadi tanyakan adalah, itu dulu, Pak, sistem yang dulu. Begitu maksud Pak. Tapi Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan. Dalam prakteknya,
penyidik justru melakukan cara lama dengan mereka menyiksa. Salah satu contoh, ada salah satu rekan saya ketika ditangkap tanpa sebab, padahal dia cuma hanya kerja di situ. Tiba-tiba pihak penyidik melakukan tindakan kekerasan dengan memukul kepalanya. Ya. Nah, prakteknya enggak seperti yang Bapak sampaikan, yang Ya. di lapangan biasanya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, memang Pak. Ini saya bilang ini sistem, Pak, dari sejarah. Nah, dalam kenyataannya memang ya banyak kasus yang kayak gitu, Pak. Saya yakin juga tidak sedikit, Pak, tapi tidak terblow up oleh atau tidak viral lah. Katakanlah begitu kan, Pak. Nah, beberapa ada yang viral kan, Pak. Kasus-kasus kayak kasus pembunuhan pengamen yang di Cipulir itu loh. Nah, itu juga viral karena memang dia disiksa, Pak. Pada saat diperiksa penyidik. Iya, sehingga ternyata divonisnya bebas. Kemudian ternyata akhirnya diberikan rehabilitasi dan ganti rugi oleh negara. Nah, saya nggak tahu kemarin terakhir kondisinya adalah realisasi pemenuhan ganti ruginya belum tercapai juga oleh negara. Saya nggak tahu tuh, mungkin mereka bingung budgetnya siapa nih, apakah Polri, apakah penuntut umum, atau siapa. Nah, ini saya nggak ngerti nih, Pak. Nah, di sini. Nah, maksud saya artinya ya ada pasti, Pak, ya tidak kita pantau atau tidak terlihat kejadian seperti itu. Apalagi kalau nggak didampingin lawyer, Pak, habis sudah. Kalau misalkan tersangka yang copet, 3L nih. Begitu, Pak, bisa diajukan pra peradilan berarti, Pak, ya? Bisa, Pak. Bisa, itu ya? kan perlakuan yang tidak semena-mena. Artinya oleh misprosedur, Pak. Aparatur. Iya, betul. Baik. Makanya nanti Bapak Ibu nih, kalau udah sarjana hukum, mau jadi advokat, nah jangan lupa prinsip KUHP kalau saat mendampingi itu hak-hak tersangka. Ya, jangan sampai pemeriksaan suka-sukanya. Karena saya juga pernah mengalami dampingin tersangka itu ternyata diperiksa tengah malam. Ya tengah malam kan kami pulang. Ya, jam 12 malam dibangunin di BAP. Besok paginya dia lapor ke kita. Ya kita marah lah ke penyidik, komplain. Ini nggak sesuai prosedur. Dalam keadaan ngantuk-ngantuk tengah malam tanpa didampingi PH, padahal tahu ada PH-nya, tapi nggak malah dilakukan pemeriksaan. Nah, ya ini kayak gini-gini kan kita mesti keras juga, Pak. Harus berani tegas gitu. Ya, Pak Elvis, silakan. Apakah kadang dalam kenyataannya penyidik itu bisa mengintimidasi PH juga nggak, Pak? Ada juga, Pak. Ada, Pak. Contoh sederhana. Saya pernah datang melakukan pemeriksaan, dampingin dengan penyidiknya, kebetulan udah kenal, terus penyidiknya nyambut, silakan mau minum apa, ini apa. Tapi di sebelah sana, ya ada PH yang lain yang dimarah-marahin. Loh, kok perlakuannya beda? Padahal sama-sama APH, aparat penegak hukum, antara polisi dengan advokat. Dan ini terjadi, Pak. Ya, bahkan sangat dimungkinkan, Pak, kalau ya ada lah, Pak, namanya oknum ya, ada yang mungkin penyidik yang arogan. Tapi lawyer arogan juga ada juga, Pak, gitu. Ya namanya manusia pasti ada oknumnya lah, Pak. Begitu. Oke, Pak. Thank you, Pak. Makasih, baik, Pak. Ya. Tapi kan sebagai advokat ya kita harus berani lantang, Pak. Kayak kasusnya waktu itu penangkapan lawyer di mana saya lupa, tapi diperlakukan kayak teroris gitu. Itu organisasi advokatnya langsung membela itu, Pak. Protes besar-besaran tuh. Ya, ada tuh beberapa waktu yang lalu di Palembang apa di mana ya? Ada kalau nggak salah waktu itu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Pak Lona. Ya, silakan Pak Ian. Delik pengaduan itu. Kalau dalam hal 284 yang tadi bilang, apakah hanya orang tua atau suami istri yang bisa mengadu? Bagaimana kalau misalnya kita tahu di satu apartemen, kita tahu dia siapa itu, apakah kita nggak punya hak mengadu, Pak? Ya, betul, Pak. Kalau KUHP ngaturnya demikian, Pak, harus keluarga lah, gitu ya, khususnya suami atau istri dari si pelaku. Paling kita hanya bisa laporkan, Pak. Ya, karena kalaupun misalkan digerebek lah, katakanlah gitu, digerebek sama warga, ada RT, ada RW, ya, digerebek. Tapi kemudian yang bisa lapor resmi adalah siapa? Ya harus sesuai dengan KUHP. Ya, korbannya suami atau yang jadi korban kan di sini di pasal ini adalah karena ini melindungi ikatan perkawinan, berarti yang menjadi korban adalah yang terikat perkawinan, suami atau istri dari si pelaku. Nah, filosofinya begitu, Pak. Makanya harus mereka. Sama kayak pencurian dalam keluarga. Katakanlah ada pencurian terjadi, ternyata pelakunya anak kita. Ya kan? Nah, ini juga adalah delik aduan. Mau kita laporin anak kita ke polisi karena dia mencuri. Bisa,
Tapi ini delik aduan. Tapi bisa juga tidak perlu kita laporkan, dianggap bisa diselesaikan. Makanya dijadikan delik aduan. Begitu Pak. Jadi memang sesuai formalitasnya begitu. Kalau di perjalanan dicabut bisa nggak Pak? Kalau delik aduan sepanjang belum lewat batas waktunya boleh Pak. Pasti boleh ya. Oh iya. Boleh, iya. Betul. Soalnya gini Pak, saya pernah punya ponakan dia mukulin istrinya Pak. Oh, saya mau adukan sebenarnya ke polisi, tahan supaya kapok Pak. Kalau KDRT delik biasa Pak, bukan delik aduan Pak. Oh delik biasa ya? Iya, setahu saya itu delik biasa, artinya anyone bisa mengadu. Seperti yang tadi definisi laporan tadi Pak. Tidak harus istrinya yang melaporkan. Kadang-kadang korban takut Pak. Biasanya didampingi dan melapor gitu Pak. Kalau saya seperti pamannya melaporkan bisa nggak? Dimungkinkan Pak, kalau memang itu delik biasa diboleh. Nah cuma dalam praktik nih Pak, ya saya suka kesel juga sih ngelihat juga ada kadang-kadang ada petugas yang komentar, ya tunggu korbannya lapor lah. Loh, kok korbannya lapor? Deliknya kan delik biasa, bukan delik aduan. Nah ini saya suka kesel dengan melihat orang-orang yang salah kaprah gitu ya, apalagi petugas penegak hukum. Begitu Pak. Jadi kita harus paham yang benarnya Pak. Ya, belajar hukum itu. Kasus yang saya pernah nanganin dulu, ada seorang suami gerebek istrinya di rumahnya, ya di atas tempat tidur dengan laki-laki lain, gerebek sama warga kampung gitu. Nah ini kan ketangkap basah nih 284 perzinahan. Tetapi karena suaminya emosi, ya wajar lah emosi, dia main tangan, ditampar lah istrinya. Dilaporin KDRT, malah yang masuk KDRT-nya Pak. Waduh. Klien saya masuk Pak. Tahun itu KDRT, wah luar biasa. Bukan penyebab yang dicari Pak ya. Udah hati-hati Pak Tumbur. Iya Pak Yan. Hati-hati loh, hati-hati ya. Terutama yang masih muda-muda itu, Yayan. Ini hati-hati bisa terbalik nanti malah dituduhkan. Kalau mas saya balik Pak. Karyawan. Karena memang mau unsur Bapak Ibu, karena kan kasusnya berbeda. Jadi lapor kontak Palona dulu. Hati-hati, jangan di rumah, di tempat lain. Ini pengalaman nih si Riki. Tempat lain. Hati Kak Mar. Maria, tobat Maria. Hati Maria. Kenapa? Laporin. Supaya tidak dilaporin. Jaga kebersihan rumah. Iya. Luar aja di luar. Riki pengalaman sekali. Pengalaman. Kalau menyangkut itu langsung rame biasanya. Langsung rame. Jangan ngomong ranjang-ranjang Pak. Jangan. Kalau keranjang nggak apa-apa. Aduh maaf. Keranjang nggak apa-apa. Lagi Bapak Ibu. Aku nggak ngerti. Ya, mau bertanya silakan. Pak Lona izin Pak. Ya Bu Liana, ya. Tadi ada satu lagi Bu siapa tadi? Rini Pak. Oh Bu Rini dulu Pak. Rini dulu Pak. Bu Rini dulu ya Bu Liana ya. Sebentar. Bu Liana konsultasi gratis itu Pak. Rini dulu, Rini. Rini. Masih muda Rini, perlu kita dengar. Ya, Pak, pertanyaannya supaya singkat Pak mengenai prosedur tadi. Kalau persidangan, kalau saksi korban tidak hadir dalam pengadilan, jadi pengadilan masih bisa persidangan masih bisa dilanjutkan nggak Pak? Saksi korbannya nggak datang. Baik. Nah ini pertanyaan menarik ini tentang hukum acara. Jadi kalau misalkan korban itu kan sudah pernah diperiksa waktu penyidikan, ada berita acara pemeriksaannya. Kalau saksi korban nggak datang, biasanya kasus-kasus yang terkait kesusilaan, mungkin dia udah depresi, apalagi ngeliat muka terdakwa yang sudah memperkosa atau melecehkan dia, itu pasti udah nggak mau tuh Bapak Ibu. Ya, apalagi disuruh menceritakan ulang kejadiannya, itu kan sakit, ya. Pasti sulit sekali buat korban. Nah, seringkali kalau kayak begitu biasanya diizinkan Bapak Ibu untuk membacakan berita acara pemeriksaan buat si korban pada saat di penyidikan. Jadi dianggap yang dipakai adalah keterangan yang di BAP. Sebenarnya ketika dilakukan pemeriksaan di pengadilan, Bapak Ibu, itu kan menguji kembali, mengonfirmasi kembali apa yang sudah dilakukan pemeriksaan di penyidikan. Ya, baik saksi, ahli maupun tersangka. Dikonfirmasi kembali, Anda kemarin bilang begini. Sekarang Anda bilang begini, kok beda? Nah, berarti Anda ini berbelit-belit nih, nggak kooperatif, atau misalkan dia memberikan keterangan yang palsu. Nah, itu pasti penuntut umum, hakim udah pegang berkas perkara, Bapak Ibu. Dia akan lihat, oh ini perkaranya ini, saksinya ini. Oke, kok yang dia omongin di pengadilan sama yang dia tulis beda waktu di pengadilan. Padahal dia tanda tangan loh.
waktu di pemeriksaan penyidik. Nah, berarti ini ada keterangan palsu atau ada memberikan keterangan tidak secara bebas, gitu kan? Sehingga di pengadilan baru dia terbuka. Bisa juga begitu. Nah, jadi kondisi-kondisi gitu bisa jadi Bu, karena secara psikologis korban mungkin nggak mau. Tapi kalau korban-korban penipuan atau korban-korban delik biasa, biasanya mereka mau bersaksi, Bu. Begitu. Bahkan saksi pun kalau nggak datang, ya saksi biasa ya, bukan korban ya, dia tidak datang, maka dia bisa saja dibacakan berita acara pemeriksaannya. Begitu, Bu Rini, ya gambarannya ya. Jadi dibolehkan. Baik. Walaupun unsur pidana sama unsur kerugiannya, ya berarti karena masuk dalam BAP yang tersumpah itu ya Pak. Berarti dibacakan sama jaksa ya Pak ya. Apalagi sudah disumpah pada saat BAP, selesai Bu, udah sama punya kekuatan buktinya ya. Gitu. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bu Liana. Pak, pertanyaannya simpel. Berapa lama sih Pak laporan itu kalau masuk harus diproses? Kadang-kala ada yang cepat, ada yang tidak diproses-proses kalau tidak menarik. Ada nggak aturannya? Berapa lama tuh harus sudah diproses? Dengan normatif yang jalannya normal ya, bukan karena didorong. Seingat saya sih Bu, berapa lama itu sebenarnya tidak ada jangka waktu. Begini maksudnya, aturan internal ada dari kepolisian. Berapa lama dia harus menangani perkara, ya. Tetapi dalam praktek itu tergantung kesulitan juga Bu, kesulitan pencarian alat bukti, tergantung hasil penyidikan. Katakanlah misalkan saksi-saksi yang ada rata-rata ada di luar negeri. Nah ini kan makan waktu juga untuk memanggil segala macam, panggilnya pun harus melalui dubes gitu. Atau katakanlah saksi di luar kota, misalkan kejadian di Jakarta, di lapor Jakarta, saksi di luar Pulau Jawa katakanlah gitu. Nah ini kan ada waktu kesulitan juga pemanggilannya demikian. Ya artinya ya relatif lah Bu. Artinya kita nggak bisa melihat berapa lama saklek normalnya gitu. Sebenarnya agak sulit menentukan karena pidana ini kan biasanya polisi itu acuannya adalah masa penahanan. Kalau tersangka jadi tahan, nah dia akan kejar di situ. Tapi kalau nggak ditahan, polisi biasa nggak terlalu gimana-gimana, gitu ya. Nah begitu Bu. Terlepas mungkin ada perkara yang banyak sekali yang mereka tanganin sehingga bisa jadi lama. Ya rajin-rajin aja pelapornya nanyain Bu. Kalau penyidik biasanya begitu. Nah pasti kan penyidik akan begah sendiri. Oh ditanyain mulu nih, cepetan. Pengalaman sih begitu Bu. Kalau nanya doang nggak mempan Pak. Iya, mesti disamperin Bu, nggak mau via telepon. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Baik, kalau sudah tidak ada, sementara saya rasa cukup dulu. Satu lagi Pak. Oh iya, oke siap Pak Denny, silakan. Hidup lagi Denny-nya. Masalah soal surat panggilan. Ya, silakan Pak. Kenapa? Soal surat panggilan ini Pak kan ada panggilan tersangka dan saksi. Apabila kalau kita saksi bisa nggak datang Pak? Bisa. Bisa dipanggil 3 kali. Satu Pak. Bisa. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Dua aja, kita nggak usah 5. Satu lagi. Jangan pakai trek gandeng lah, jangan pakai trek gandeng. Cukup pakai panggilan saya. Ya, silakan Pak Denny. Minum kopi dulu. Yang satu lagi Pak, kan tadi kan ada surat panggilan ada jamnya Pak, jam 2. Kita udah datang 1:30. Jam 2 kita masuk. Polisinya bilang begini, sebentar ya. Sampai jam 5 baru itu ada hak kita pulang nggak Pak? Atau kita gimana Pak? Sepakatan aja. Iya, ini ada suara TV yang bocor kayaknya. Ada yang bocor itu sambil nonton drakor itu kayaknya. Iya, minum kopi. Baik, Pak Denny. Ya, Oke. Pak, jadi terkait surat panggilan, Pak, memang ada jamnya, Pak. Ya, idealnya memang tadi saya sudah sampaikan sih, Pak, tadi bahwa memang itu komunikasi aja dengan penyidik. Misalkan, oh Pak, saya bisa jam 2 atau bisa nggak dimajuin, Pak. Nah itu relatif, Pak, komunikasi dengan penyidik. Nah coba kadang-kadang kita udah janjian juga, ya ternyata dia dapat tugas pimpinan, nah batal. Nah, bisa jadi kita reschedule Pak secara lisan, ya, by phone atau by WA. Itu dimungkinkan juga Pak. Itu fleksibel sih Pak. Kalau dipraktek di lapangan, ya artinya kalau dia lama mendingan Bapak reschedule aja Pak, gitu. Nggak usah nunggu lama gitu. Nah, terus yang tadi yang pertama surat panggilan tadi apa sorry saya lupa Pak. Yang pertama saksi, ya. Saksi. Bisa nggak datang nggak Pak? Oh iya, bisa Pak, bisa sekali, ya. Kayak tadi Pak, nanti dipanggil lagi Pak, sekali bisa, gitu. Tapi kasih alasan ya Pak,
Kalau nggak Iya. datang dianggap nggak kooperatif, repot kita, Pak. Padahal Iya. memang niat-niatnya memang nggak bisa gitu ya. Katakanlah dapat Iya. tugas kantor atau sakit, harus diinfokan, Pak. Iya. Gitu. Komunikasi Kalau- lah intinya. Kalau Iya. saksi bisa dipanggil paksa nggak Pak? Kalau saksi. Bisa, Pak. Bisa, Bisa banget. dong. Bisa Jadi banget, Pak. hati-hati Pak Denny Panjaitan, dipanggil paksa nanti. Jangan Bisa. kelamaan dipanggil. Tapi kalau saksi nggak tidak mau datangin bersaksi boleh, Pak? Tersangka nanti. Saksi tidak mau Iya. bersaksi tidak bisa, Pak. Karena ada aturannya wajib. Kalau dipanggil Undang-Undang oleh- Dasar 45 diatur itu. Iya. Nggak apa-apa, asal nggak usah Diatur. takut kalau nggak berbuat. Berarti kalau ditanya, ada melihat ini? Enggak, saya nggak ngelihat. Itu aja kali ya. Iya, Ya kalau nggak bisa ya jawab, juga. jawab. Nggak bisa Kalau dong. saya selalu bilang berjawab seadanya saja. Jangan Seadanya. jawab ada apanya. Iya. Seadanya aja. Betul, betul Pak, betul Betul, Pak. betul, Ya, betul. atau tidak. Seadanya Yang aja, kau jangan tahu, ada yang kau apanya. lihat, Bahaya yang kau itu. rasa. Jawab Ada tes sesuai kebohongan pertanyaan. kan? Nanti Iya dong. maksudnya dia melindungi seseorang, ternyata apanya nanti itu? malah dikenakan malah nanti penyidik menangkap yang lain, malah dia bisa masuk gitu. Iya. Iya. Ya, hati-hati pokoknya. Yang Pokoknya dilihat seadanya aja. itu ya Pak. Iya. Yang diketahui dan Itu Kak dirasakan. Maria. Oke, Dialami. itu ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu. maaf nggak? Ya Ya. tutup ya, foto yuk. Yuk. Ya, foto. Foto. Ayo. Nah, Oke, kamera. kebetulan Bapak Ibu saya juga jam Foto, 7 foto. ada kegiatan Foto-foto PKPA, Ya. jadi saya nggak bisa lanjut lebih lagi soalnya. Izin. Ya Pak, Pak. udah pas waktunya Pak. Baik. Nanti kita selesaikan di Kodian Pak, di Kodian Pak. Ois, sama Pak Petrus ya Pak. Iya. Belum. Siap. Yo Maria. Ada yang mau Lihat difoto. tiga layar. Satu. Ya. Aduh, ya. Udah absen ya, Pak? Nah, layar kedua. Absennya bentuk foto Bu. Selalu Oh, saya ya. lihat foto. Iya, Layar iya. ketiga. Lebih akurat. Kak Maria. Sudah cukup. Aduh, Tiga layar, kan cuma